Monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita malam hari ini, yang kami hormati seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo, dan moderator pada malam hari ini, juga Bapak Ibu semua peserta ngopi. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertolabul ilmi nggih Bapak Ibu tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kembali kita di bulan suci Ramadan tahun depan, juga di Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, komunitas guru belajar di Kabupaten Wonosobo tidak dapat melaksanakan atau mengadakan acara halal bihalal karena keterbatasan semuanya ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa saling sapa-sapa di dunia nyata. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam, yang bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Dan Alhamdulillah penggerak hunting ke sana ke sini dan menemukan narasumber yang luar biasa, Masya Allah, keren sekali, dan beliau mau berbagi dengan teman-teman yang ada di Wonosobo ini, dan nanti juga akan ada dari daerah lain. Beliau adalah Ibu Aldiana Kusumawati, betul ya? Kita sapa dulu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Juju. Ya, apa kabar Ibu? Baik, sehat Alhamdulillah dan bahagia karena hari ini hari Kartini. Teman-teman bahagia nggak? Iya, sepertinya kita belum pernah ketemu ya Ibu ya. Oh iya ya, oke. Kayaknya baru ketemu di layar hari ini ya. Tapi kayaknya kok udah akrab banget ya sama Mbak Juju. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ketika ada namanya list-list ini gitu, eh, saya kira itu auranya itu sudah ibu-ibu gitu. Ternyata masih muda sekali, Masya Allah. Jadi terima kasih sekali sekali lagi, Bu. Siapa panggilannya ya, Bu Dian ya? Dina. Oh Dina ya Bu Dina, mohon maaf Ibu Dina. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil ilmunya yang sangat luar biasa ini, dan insya Allah teman-teman juga sudah tidak sabar Ibu Dina. Eh, Tadi Ibu Dina stay dulu di sini, nanti akan ditemani oleh Bu Saida sebagai moderator nanti kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih kadang semakin malam itu semakin rame dan semakin seru ngobrolnya. Jadi boleh waktunya fleksibel sampai setengah 10 gitu. Karena hari Selasa biasanya kalau nggak di stop itu sampai jam 12 malam ini. Oke. Karena judulnya Iya, ngopi sih ya, jadi enak emang sampai tengah malam. betul sekali. Dan nanti kalau misalnya teman-teman juga tidak puas dengan yang diperbincangkan, mohon Ibu Dina berkenan untuk memberikan nomor WhatsApp-nya atau sosmednya yang lain supaya teman-teman bisa konsultasi lebih dalam lagi begitu. Boleh, Iya. silakan. Terima kasih Bu Dina sekali lagi, dan waktu sepenuhnya karena memang ini sudah malam ya, nanti teman-teman juga itu Bu Juju kok lama sekali ya openingnya ya, kok nggak ya, ini apa narasumbernya sudah ditunggu sama teman-teman. Silahkan kami waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Sangidah dan Bu Dina. Silahkan Bu Sangidah. Terima kasih Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Ibu Camat Kaligajar tercinta sekarang Itu menjadi dulu ya. ya dulu sekarang menjadi Kapak Pemerintah Sekda Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati Ibu Cucu
dan seluruh pengurus KGBN Kabupaten Wonosobo, Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, yang berbahagia. Selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu hebat di Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya dan Bu Dina, camat mantan camat Kalikajar yang luar biasa keren, Kartini masa kini yang semangatnya luar biasa dengan program-program yang hebat. Kalikajar menjadi gumebyar dan banyak sekali explore-explore yang bisa di Kalikajar oleh Budina itu di Kalikajar banyak sekali yang dieksplor oleh Budina. Terutama untuk wisata-wisata, kemudian untuk balonnya juga karena ada Budina, balon di Kalikajar itu semakin terkenal dan festivalnya. Mungkin saya bisa bercerita sedikit nih Bapak Ibu tentang Budina ini. Beliau itu menurut saya ya, karena saya juga cukup dekat dengan Budina, camat yang terhebat, camat wanita terhebat yang pernah saya temui. Beliau sangat peduli terhadap pendidikan dan di Kalikajar beliau juga yang membantu ATS ya Bu. Alhamdulillah sudah 90% mungkin berhasil ya Bu ya. Nggih. Dan beliau juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat apapun momennya. Beliau menyempatkan di sela-sela kesibukannya selalu hadir untuk eh, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga beliau itu seperti apa ya, ibu yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Dan saya juga rindu loh, Bu. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu di sini Ya. dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita Ya. syukuri yang beragama Muslim dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, untuk malam hari ini temanya menyalakan potensi menjadi manusia berdedikasi. Nah, ini cocok sekali dengan Budina yang memang memiliki potensi yang besar, dedikasi yang tinggi, dan bisa menggerakkan semua lini yang ada di masyarakat gitu. Insya Allah nanti ilmunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Budina. Hanya saya ingin menyampaikan pantun, Selasa malam minum kopi, enaknya ditemani camilan. Selamat datang, Bu Kartini masa kini, kita siap gabung di ngopi semalam. Bu Yeay. Dina, monggo ilmunya untuk dibagi-bagikan. Waktu kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Baik yang on cam ataupun tidak on cam, saya sangat menyadari ini adalah jam-jam ternyaman menggunakan daster. Saya pun ingin melakukan hal yang sama. Tetapi yang pertama pastinya terima kasih sekali untuk teman-teman komunitas guru eh relawan belajar ya. Bener nggak sih? Komunitas guru Belajar Nusantara. Nusantara, Bu. Oh sorry, Belajar. komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo. Nusantara, iya. Keren banget. Saya sempat dengar tentang keberadaan komunitas ini dan hari ini merasa senang dan terhormat sekali bisa diberikan kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman kepada teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang masih punya energi untuk ikut belajar malam hari ini. Saya pernah juga punya pengalaman, masih juga punya pengalaman bikin acara edukasi dan itu tidak mudah ya, karena kadang peserta antusias peserta turun naik. Tapi saya rasa kalau berhadapan dengan guru sih pastinya antusiasme untuk belajarnya itu luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah mengundang hari ini saya untuk bergabung. Dan saya hari ini juga menemukan beberapa peserta yang bukan guru ya. Saya barusan ngintip ini kok ada beberapa teman-teman juga dari Bowongso. Ini mungkin satu komunitasnya Pak Yusuf ya. Pak Yusufnya sih guru, tapi ini ada teman-teman dari Kopi Bowongso juga. Mungkin karena judulnya ngopi semalam, jadi mereka harus merasa berkontribusi untuk ikut di acara malam hari ini ya, biar vibes-nya tuh serasa memang ada Kopi Bowongso di sini gitu. Walaupun di sini hanya hadir owner dan teman-teman baristanya. Baik, langsung saja pada malam hari ini Pak Catur minta saya untuk bercerita soal bagaimana bisa menjadi
orang yang berpotensi dan terus berdedikasi gitu ya. Itu berarti gimana caranya kita bisa jadi malaikat terus gitu. Maksudnya selalu on dan selalu bisa melakukan kebaikan, bermanfaat untuk sesama gitu. Tema yang cukup berat, tetapi saya hanya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya yang saya rasa pasti pengalamannya juga sudah sangat luar biasa. Saya pikir menjadi seorang guru itu urutan masuk surganya lebih duluan teman-teman ya dibandingin sama aku karena teman-teman lebih banyak melakukan dedikasi kepada sesama tanpa mengenal lelah. Tetapi oke, ini siapa tahu kita coba untuk piknik sebentar ke perspektif saya sebagai seorang ASN yang sudah lebih dari 20 tahun bekerja di Wonosobo dan siapa tahu nanti ada inspirasi yang bisa dipetik bersama untuk kemudian digunakan di sehari-hari ya, entah itu sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang guru. Saya boleh share materi ya, eh, teman-teman. Aku Boleh, cuma, Pak. Monggo. oke. Boleh, Bu. Maaf. Kalau Mbak juga nggak apa-apa dan makasih ya Mbak Juju, Pak, Pak aku Catur, bilangnya Pak. Bu Sangidah juga sebagai moderator. Nanti saya di-cut aja kalau udah saatnya berhenti ya. Perempuan itu produksi katanya 65.000. Hari ini saya produksi jalan kakinya udah cukup banyak, tapi produksi katanya masih kurang. Jadi kalau nanti saya Iya. overtime, mohon untuk diingatkan. Saya bikin sedikit materi untuk teman-teman semuanya. Hmm, sebentar. Oke. Oke, apakah sudah bisa terlihat jelas dan sempurna Iya. di layar? Sudah, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi malam hari ini saya pengen berbagi apa ya, pengalaman yang mungkin bisa direlevansikan dengan kehidupan teman-teman yang mayoritas sebagai guru ataupun mungkin sebagai seorang pribadi ya. Di sini apakah semuanya guru kecuali teman-teman Bowongso atau ada juga yang non guru yang ikutan komunitas ini? Bu Sangidah, rata-rata guru atau Untuk ada karyawan untuk juga? sementara guru, Bu. Ada Banyak juga kebanyakan orang guru. tua dan Mungkin dosen, Bu. teman-teman Bawangsa ini rindu akan kehadiran Bu Camat. Itu kayaknya dia mengajukan Pak Yusuf sebagai peserta ya, guru SD Iya. Bowongso. Oke, di sini Oke, ada jadi juga yang dosen, Mbak. Ada juga yang saya dosen. pengen, oh ya oke, saya pengen cerita tentang satu terminologi ini ya, yang buat saya satu kata ini vibrant atau kalau kita ya latahnya bilang vibran gitu ya. Ini yang menurut saya sih pada dekade mungkin 2 atau 3 dekade terakhir ini saya gunakan sebagai sebuah mantra atau doa yang saya pakai untuk diri saya sendiri untuk selalu mm, mencoba untuk bermanfaat kepada sesama gitu ya. Dan saya ingin berbagi pengalaman ini kepada teman-teman. Mungkin tadi prolognya memang sudah dikenalkan sebagai Camat Kalikajar ya. Saya ingin buka diri saya yang lain bahwa saya sudah tua Bu Juju, saya sudah 43 tahun. Saya anaknya dua. Saya belajar pemerintahan, murni pemerintahan di STPDN. Bagi Bapak Ibu yang berminat anaknya bersekolah gratis dan menjadi PNS, silahkan bersekolah di IPDN atau STPDN. Tetapi ini juga tidak membuat saya untuk berhenti belajar ya, karena saya sadar sebagai pemerintah plat merah itu pasti banyak dibenci warga, iya kan, teman-teman Bongso? Jadi oleh karena itu saya nggak mau jadi pegawai PNS yang biasa-biasa aja gitu, yang apa pengetahuannya terbatas dan sebagainya, sehingga saya jauh-jauh meninggalkan anak saya untuk belajar di Jerman 2 kali dan saya menyelesaikan S2 saya di Unisula MSDM karena saya sangat antusias dengan kata-kata sumber daya manusia gitu ya. Jadi saya ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana memanage sebetulnya sumber daya manusia. Saya belajar di Unisula dan itu memang banyak sekali teori yang bisa saya pakai eh, untuk kehidupan sehari-hari, utamanya juga untuk menggerakkan masyarakat Kalikajar dan lain sebagainya. Saya banyak menggunakan teori-teori di manajemen sumber daya manusia. Sebagai seorang PNS, saya sadar bahwa waktu saya akan terkungkung dengan hal-hal yang birokratis, makanya saya punya jalur juga untuk menghabiskan passion saya yang lain gitu ya. Saya juga terlibat di beberapa komunitas, membantu suami juga di peternakan dan suka crafting juga dan lain sebagainya. Itu sisi saya yang lain. Tetapi rata-rata hari ini orang membicarakan eh, saya sebagai camat Kalikajar seperti itu dan em, yang diidentikan dengan seperti yang diceritakan berlebihan oleh Bu Sangidah tadi, gitu ya. Saya ingin membuka materi malam ini sebetulnya dengan berbagi sedikit pengalaman tentang Kalikajar, di mana ketika saya masuk,
saya dihadapkan pada kenyataan bahwa Kalikajar ini adalah kecamatan dengan juara masalah sosial. Itu yang saya kenal, gitu ya. Saya tidak punya cara untuk mengenalkan Kalikajar dengan narasi yang positif dan baik, dan itu yang menjadi tantangan saya untuk kemudian membersamai masyarakat Kalikajar, merubahnya ke dimensi gumebiar, guyup, bangun, lan makmur ke brayat Kalikajar. Di sini ada simbol-simbol yang sebetulnya dari setiap hurufnya ini ada banyak potensi ya, kopi, padi, tembakau, dan gunung, dombos, dan bundengan, dan lain sebagainya, balon. Nah, ini mungkin juga sama dihadapi oleh Bapak dan Ibu ketika mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sih jarang ya mendapatkan cerita bahwa seorang guru dimutasi, kemudian ceritanya tuh langsung bahagia gitu, langsung, wah, sekolah ini keren banget, aku nggak butuh ngapa-ngapain gitu. Tapi biasanya ketika seseorang masuk ke tempat baru itu yang ada adalah keluhan, mungkin sama seperti saya ketika masuk ke Kalikajar, dan kemudian memproduksinya adalah sebagai tempat yang tidak nyaman, banyak tantangan, dan kita harus kerja keras. Seperti itu. Jadi mungkin prolog kita hampir sama ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini hampir sama. Dan yang saya lakukan adalah bagaimana caranya dengan waktu yang cukup efektif kita bisa bermanfaat untuk ruang yang kita miliki, gitu ya. Ada banyak opsi Bapak Ibu ketika kita berpindah ruang bekerja. Apakah kita akan menjadi orang yang eh, menyerah begitu saja dengan keadaan, atau tipe kedua adalah kita akan menjadi orang yang mau berubah, ikut berubah, tetapi nunggu yang lain, gitu ya. Nanti saya mau berubah kalau bos saya kayak gini, saya mau berubah kalau pimpinan saya seperti ini. Atau kemudian kita akan meninggalkan itu semuanya dan kita fokus pada hal yang bisa kita kerjakan. Dan kita fokus pada hal yang mudah, pada sesuatu yang menyenangkan yang bisa kita kerjakan, tetapi sebetulnya secara perlahan itu membawa kita ke perubahan yang lebih baik. Dan itu yang saya tempuh, pilihan ketiga ini yang saya tempuh untuk membesarkan Kalikajar, seperti itu ya. Dan sebetulnya Kalikajar itu hanya bagian kecil dari perjalanan hidup saya selama 20 tahun lebih. Saya 2005 masuk ke Wonosobo, berarti kurang lebih sudah ada 21 tahun saya bekerja di Wonosobo. Dan setiap saya berada dalam satu kantor, pindah ke kantor yang lainnya, saya selalu ingin berusaha meninggalkan ada legacy yang saya tinggalkan. Ada sesuatu yang saya tinggalkan, ada sesuatu perubahan yang saya ingin itu kemudian bermanfaat. Yang saya ingin siapa tahu itu akan diteruskan gitu ya. Yang saya bisa bercerita ke anak saya, ke diri saya sendiri, atau bisa saya tulis, atau bisa saya pertanggungjawabkan kelak di akhirat gitu ya, bahwa ketika saya bekerja dibayar dengan uang rakyat, saya itu berhasil merubah ini loh, dan lain sebagainya. Jadi ini kurang lebih adalah rapot saya selama saya bekerja dari awal sampai dengan terakhir kemarin di Kalikajar. Dan banyak yang bertanya, sorry. Ya, dan banyak yang kemudian memang bertanya gitu, eh, apa prinsip yang dipakai untuk kemudian bisa setiap kali bekerja itu menghasilkan sesuatu perubahan, atau apa prinsip yang dipakai agar kita selalu bisa berdedikasi untuk orang lain. Saya pakai prinsip, banyak prinsip yang saya pakai, ada dari Umar bin Khattab dan lain sebagainya, tapi satu yang selalu menjadi pemantik ketika saya ingin berkarya adalah saya menggunakan prinsipnya Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. Jadi Mahatma bilang bahwa kalau kamu pengen perubahan, iya, kamu jadi bagiannya, kamu jadi perubahannya. Jangan cuma ngomel doang, jangan cuma ngeluh doang, jangan nungguin orang lain berubah. Tapi kalau kamu pengen sesuatu berubah, ya kamu harus jadi perubahan yang kamu inginkan, gitu. Jadi ketika kita ingin em, berharap perubahan itu terjadi, jadilah bagian dari perubahan itu sendiri. Artinya ya lakuin sendiri, seperti itu ya. Dan pertanyaannya adalah seperti ini kan biasanya. Gimana caranya biar tetap bisa punya ide atau dalam tanda kutip seperti judulnya adalah gimana caranya untuk tetap berpotensi. Gimana caranya untuk bisa terus melakukan perubahan atau punya dedikasi gitu ya. Nah, saya sebetulnya malam hari ini hanya ingin share tentang dua hal mungkin bagaimana menjadi guru yang vibrant dan bagaimana menjadi organisasi yang adaptif. Karena bagi saya hari ini salah satu cara agar kita bisa bertahan hari ini tuh maksudnya di lingkup dengan kondisi negara kita yang sangat berubah-ubah, maka kita harus adaptif gitu ya. Kita harus sangat bisa beradaptasi. Hari ini dunia sudah sangat berbeda dengan dulu yang kita biasa bilang bahwa dulu biasanya kayak gini kok, dulu kayak gini kok, dan lain sebagainya. Sekarang semuanya udah nggak ada. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan proses adaptasi. Oke, jadi dua hal ini Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama adalah
Bagaimana menjadi guru yang vibrant? Saya akan berawal dari ini dulu ya. Saya suka dengan kalimatnya Dr. Hasto Wardoyo. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya tidak sopan, mohon maaf. Tapi ini kita ambil dari unsur eh, teorinya. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Firman. Ya, betul. Ini adalah gambar sel telur yang sedang dibuahi oleh sperma. Eh, Dr. Hasto Wardoyo bilang, mantan kepala BKKBN yang sekarang jadi wali kota mana? Gunung Kidul ya? Atau Kulon Progo, saya lupa. Dari puluhan juta sperma yang dikeluarkan dalam satu kali ejakulasi, Tuhan itu sudah menciptakan di mana hanya satu sel sperma yang akan berhasil memasuki ataupun membuahi sel telur. Jadi dari kita pribadi, Bapak dan Ibu semuanya, kita itu udah diciptakan di awal kita, diri kita ini adalah dari sebuah satu satu sperma yang kita itu tangguh banget. Karena kita berhasil mengalahkan 19.999.999 sperma yang lain. Jadi kebayang kita adalah seorang manusia yang dulu awalnya adalah dari sebuah sperma yang bertarung dengan 19 juta sekian yang lain dan kita bisa bertahan dan kita bisa menembus ini dan kita akhirnya tumbuh menjadi apa namanya janin dan menjadi manusia. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita adalah sebagai sebuah manusia yang sangat kuat, tangguh gitu ya. Jadi kalau hari ini ada yang ngerasa lemes, ada yang kerjanya asal-asalan, ada yang dikasih tanggung jawab itu asal, itu buat saya dia melarikan diri dari kodrat yang takdir yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Jadi saya suka pakai bahasa jangan meletre karena dari awal itu kita sudah diciptakan sebagai sebuah sperma yang sangat kuat mengalahkan yang lain. Nah, kalau masih dari situ tidak kurang gitu ya, ya kita bisa belajar dari surat bagi yang Muslim kita sangat sadar ini bahwa Allah itu sudah menciptakan kita sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Nah, cuman kadang dengan berbagai macam kondisi kita kadang mungkin merasa capek deh atau menyerah deh atau udah biasa-biasa aja dan lain sebagainya. Walaupun saya sadar ya di ruang Zoom kita ini kalau yang ikutan Zoom ini sih saya sadar bukan orang yang seperti itu karena kalau orang yang seperti itu kayaknya malam hari ini nggak mungkin ikutan Zoom ini deh. Orang-orang yang ikut Zoom ini adalah orang-orang yang selalu punya semangat untuk melakukan perubahan dan belajar lebih baik gitu ya. Bagaimana menjadi guru yang vibrant? Nah, saya ingin kita belajar dari kata vibrant dulu. Vibrant itu adalah full of energy and enthusiasm. Atau dia full energi dan antusias. Persis kayak orang gila. Dia kan nggak punya rasa takut ya. Jadi hanya antusias dan semangat. Seperti itu. Dalam bahasa Latin, enthusiasm itu sebetulnya adalah artinya itu Tuhan ada di dalam. Jadi kita kan mengenal Tuhan kita masing-masing ya. Kalau Tuhan itu kan berarti nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ketika enthusiasm itu adalah ada Tuhan di dalam diri kita, maka sebetulnya nggak ada yang tidak mungkin di dalam diri kita. Jadi sebenarnya semuanya tuh serba mungkin. Jadi kalimat yang bisa itu tuh sebetulnya memang beneran ada gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa sebetulnya. Kalau kita itu antusias. Permasalahannya adalah kita sudah menjadi seseorang yang antusias belum di peran kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi ASN yang antusias? Apakah Bapak dan Ibu guru sudah menjadi em, apa namanya guru yang antusias, yang vibrant atau belum gitu ya. Jadi kenapa penting untuk menjadi orang yang antusias? Kenapa penting menjadi guru yang vibrant? Karena antusiasme itu menular. Itu bahayanya. Jadi kalau kita di dalam sebuah ruangan kita bekerja contohnya, ruangan kecamatan misalnya, atau sekarang saya di Setda, atau Bapak Ibu di ruang kerja Bapak Ibu sendiri dan Bapak Ibu tidak antusias. Bapak Ibu berkembang menjadi seorang pribadi yang tidak menyenangkan, yang malas, atau bahkan keberadaannya itu nggak bikin sekelilingnya itu menyenangkan gitu ya. Itu akan sangat berbahaya karena ya Bapak Ibu nggak nularin energi positif apapun. Itu belum masuk kelas. Bagaimana jika masuk kelas seperti itu kan? Nah, sebaliknya, jika seseorang itu antusias, menyala-nyala, maka itu akan eh, menular kepada sesama, gitu ya. Dan eh, ketika semua orang itu antusias, maka sebetulnya seseorang itu sedang saling percaya, saling menguatkan, saling berkolaborasi, gitu. Kadang mungkin kita harus pura-pura antusias, Bapak Ibu, gitu. Maksudnya
harus selalu optimis gitu. Hanya untuk memang mendapatkan saling percaya. Saya yakin di dalam ruangan ini dengan peran kita masing-masing pasti menghadapi banyak hal gitu ya yang memaksa kita kadang capek dan eh, tidak antusias dulu deh seperti itu. Dan itu biasanya akan sangat bahaya karena akan menular ke satu yang lain. Jadi menjadi guru yang vibrant adalah menjadi guru yang antusias, ya. Dan kita harus sadar pertama bahwa kita adalah memang pribadi yang istimewa seperti itu, yang memang diciptakan itu tidak tidak military gitu ya. Dan menjadi antusias itu artinya adalah mencapai titik terbaik dari diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, buat saya tantangannya adalah bagaimana supaya Bapak dan Ibu semuanya itu selain antusias dengan dirinya sendiri, adalah bisa menjadikan anak-anak kita itu juga antusias di kelas. Itu yang buat saya menjadi tantangan sebelum menjadikan anak-anak kita itu anak-anak murid yang vibrant, yang antusias, gurunya juga sudah harus antusias dengan dirinya sendiri, seperti itu. Dan kalau sudah menjadi orang yang antusias, maka yang terjadi seperti ini ya, dia selalu menemukan suara jiwa, suara yang memanggil dalam dirinya untuk terlibat menciptakan dunia lebih baik. Saya banyak belajar dari teman-teman komunitas Bowongso yang setiap hari Jumat melakukan eh, ruat mata air dan lain sebagainya. Mungkin tidak banyak orang yang ketika melihat air tidak lancar atau mungkin banyak penghalang rumput di apa misalnya di beberapa pusat titik mata air ataupun mungkin melihat ada banyak sampah yang sebetulnya sampah itu adalah bekas zat-zat pestisida dan lain sebagainya di hutan, itu kemudian beberapa mungkin hanya melihatnya sebagai bagian dari sampah gitu ya. Tetapi kalau orang sudah antusias, memiliki antusiasme terhadap sebuah isu tertentu, yang ada sepertinya seperti ini ya. Jadi suara jiwanya itu dia akan memanggil untuk apa yang bisa aku lakuin ya supaya air ini lebih baik, supaya air ini bisa bertahan lebih lama dan lain sebagainya. Dan yang dilakukan adalah memang bukan aksi-aksi yang eh, relatif biasa dilakukan oleh warga lain gitu ya, membersihkan setiap hari Jumat, berjalan kaki ke gunung dan lain sebagainya gitu. Tidak semua orang mau melakukan itu. Tetapi ketika seseorang sudah punya antusiasme, maka dia akan menjadi seperti ini gitu. Tantangan Bapak dan Ibu semuanya sebagai guru dan juga tantangan saya adalah di dunia birokrasi kita, bagaimana agar kita selalu bisa merasa antusias gitu ya. Supaya kita selalu melakukan sesuatu tuh karena memang kita punya suara yang memanggil dari dalam diri kita. Masuk ke kantor, melihat sesuatu yang nggak rapi, kotor, kita pengen beresin, melihat layanan yang menurut kita masih eh, panjang, ruangannya tidak menyenangkan, mungkin kita pengen perbaiki, pengen kasih snack gratis dan lain sebagainya. Buat saya itu akan terjadi ketika kita sudah antusias gitu ya. Dan pasti Bapak Ibu akan mengalami titik antusiasmenya itu di titiknya masing-masing gitu. Dan menjadi seorang guru yang antusias atau yang vibrant berarti yang bisa membangun selain dirinya sendiri antusias, dia juga bisa membangun proses belajar yang penuh antusiasme atau membantu seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan terbaiknya. Karena tantangan seorang guru tuh nggak cuma dirinya doang antusias ya, tetapi dia harus bisa membuat sebuah kelas dan murid-muridnya ini em, merasa antusias terhadap kelasnya. Saya punya anak pada saat mereka mereka masih di rumah, sekarang mereka di luar kota semua, dan mereka cerita bahwa aku hari ini cuman main-main aja loh sama Miss ini gitu. Ada juga yang aku besok nggak mau masuk sekolah karena aku nggak mau ketemu sama Mister ini. Jadi ada anak yang ketika saya pulang saya tanyai dia tidak merasa belajar. Dia merasa hanya main-main aja di kelas. Buat saya itu adalah guru yang luar biasa ya karena dia bisa mentransfer proses belajarnya itu menjadi sebuah proses permainan, menjadi hal yang menyenangkan dan itu memang tidak mudah. Tapi semoga semuanya di sini em, selalu dipertemukan dengan ide-ide kreatif seperti itu. Nah, berbagi pengalaman yang saya alami, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya sebetulnya menjadi guru yang vibrant gitu. Pertama, menurut saya yang harus ditanamkan dalam diri kita tadi ya, selain selain bahwa kita itu sudah diciptakan memang menjadi organik yang tangguh. Kalau kita tidak antusias, kita tidak akan memberikan energi untuk yang lain gitu ya. Penting bagi kita untuk vibrant karena energi yang akan keluar dari diri kita itu akan menular ke yang lain. Nah, yang ketiga adalah guru itu adalah fasilitator. Saya sangat suka dengan kata-kata fasilitator. Oleh karena itu, ketika saya menjadi camat, saya membaca tugas saya adalah koordinasi dan fasilitasi. Jadi ada dua kata itu yang menjadi tupoksi utama seorang camat. Dan saya sangat menikmati peran fasilitasi, gitu ya. Apa sih sebenarnya fasilitasi itu? Fasilitasi itu, Bapak Ibu, makna katanya itu fasil itu artinya adalah mudah.
Saya sangat siapa sih pencipta kata ya? Kata itu banyak sekali ininya. Saya sangat salut gitu, maksudnya kata-kata pilihan kata dan diksi kita itu baik dari bahasa manapun itu sangat punya makna yang sangat dalam sehingga saya kadang suka selalu penasaran mempelajari etimologinya makna katanya itu apa. Seperti fasil itu adalah maknanya adalah mudah. Kalau kita menjadi seseorang fasilitator, berarti kita itu harus menjadikan segala sesuatunya itu lebih mudah. Walaupun yang kita terima itu sulit. Tantangannya memang di situ ya. Fasilitator itu bukan narasumber. Fasilitator itu bukan fasilitator itu eh, bisa ada di tahapan manapun ya, peran apapun. Ketika saya menjadi camat pun saya adalah fasilitator warga Kalikajar. Berarti saya harus menjadikan segala sesuatunya itu lebih mudah untuk masyarakat saya. Misalnya seperti itu. Hari ini saya ada fasilitator di Setda, Sekretariat Daerah. Berarti setiap permasalahan-permasalahan kebijakan yang itu sulit, saya harus berhasil mentransfer itu menjadi sesuatu hal yang mudah untuk seluruh warga Wonosobo. Itu tantangannya. Guru pun sama. Kalau seorang guru tidak mampu mentransform dari hal-hal teori dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh anak-anak dan menyenangkan, maka mungkin kita belum berhasil menjadi seorang fasilitator. Jadi saya membayangkan kalau seandainya di dunia ini semua orang itu menjadi fasilitator, itu mungkin dunia kita akan baik-baik aja dan menyenangkan gitu ya. Karena orang akan berlomba-lomba untuk menjadikan segala sesuatunya ini lebih mudah gitu. Banyak di dunia birokrasi sendiri tidak banyak yang menyadari fungsinya adalah sebagai fasilitator. Mereka lebih suka menjawab seperti ini. Oh, mohon maaf, ini bukan kewenangan saya. Itu sudah sulit untuk orang yang menerima ya, warga yang mengadu misalnya. Atau kemudian, oh, mohon maaf, di aturannya seperti ini. Nggak bisa nih kalau Bapak pengennya seperti ini. Gitu. Jadi buat saya uang negara kita ini nampaknya tidak digunakan untuk membayar kita melakukan hal yang mudah seperti itu, gitu ya. Tetapi memang uang negara ini digunakan untuk kita semuanya, untuk kita itu bekerja keras, berpikir keras, agar orang lain itu mudah, gitu. Walaupun buat kita itu susah karena kita dibayar pakai uang rakyat, tetapi tugas kita adalah menjadikan segala sesuatunya itu mudah, walaupun itu tidak mudah. Jadi saya em, selalu ingin menyemangati para guru untuk menjadi seorang fasilitator gitu ya. Walaupun ini tidak mudah untuk kita semuanya, untuk menjadikan segala sesuatu yang sulit ini menjadi mudah gitu. Nah, oke, menjadi seorang guru yang vibrant adalah menjadi eh, sadar bahwa fungsinya adalah sebagai fasilitator. Dalam teori yang saya baca, Bapak Ibu, saya nanti akan sangat senang ketika Bapak dan Ibu bisa membaca buku yang juga saya baca. Buku ini saya baca kurang lebih 15 tahun yang lalu. Iya kayaknya ya, 15 tahun atau 12 tahun yang lalu. Di mana buku ini merubah cara cara saya bekerja, cara pandang saya terhadap sesuatu. Saya dulu sangat deficit base atau berbasis masalah. Jadi memikirkan sesuatu itu berdasarkan analisa masalah. Itu saya dulu. Ketika ada sesuatu, saya cenderung akan bertanya, sebabnya apa? Masalahnya apa? Seperti itu ya. Dan kemudian fokus pada penyelesaian masalah. Nah, buku yang saya baca itu mengajarkan saya untuk berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset, memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. Sebetulnya bukunya adalah tentang bagaimana membangun kekuatan lokal ya, kekuatan komunitas masyarakat. Tetapi sebenarnya di dalamnya ini kita banyak belajar tentang pendekatan aset base atau belajar pendekatan berbasis aset. Saya nanti akan di akhir sesi mungkin akan saya bagikan buku ini dan eh, saya akan sangat senang kalau Bapak dan Ibu mau ikut membaca ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang juga jadi Pak RT, Pak RW atau mungkin punya peran-peran sosial yang lain juga akan sangat relevan membaca buku yang nanti akan saya bagikan. Oke, caranya adalah dengan bagaimana menjadi guru yang vibrant. Biasanya memang caranya adalah dengan sering melakukan proses-proses fasilitasi yang vibrant gitu ya. Ada the art of facilitation, artinya adalah memang partisipasinya harus penuh ya, harus saling memahami. Saya selalu um, ketika mengadakan rapat dengan banyak orang, maka saya ingin banyak orang itu eh, bersuara, bisa menyampaikan suaranya masing-masing gitu ya. Eh, saya sebel kalau ada sebuah forum diskusi di mana semua orang itu posisinya tidak egaliter, tidak sama. Yang ngasih materi dari depan terus gitu ya, tidak ada kesempatan untuk floor untuk audiens ini bisa ngobrol gitu. Sehingga
pada saat Bapak dan Ibu juga ada di dalam ruang kelas, ini juga pastikan bahwa partisipasinya ini penuh dan saling memahami. Mungkin kalau di kelas saya tidak tahu apakah lebih mudah atau lebih sulit ya, tetapi memang bagaimana supaya seisi kelas ini bisa sadar bahwa semua orang itu terlibat gitu. Kemudian yang kedua adalah dynamic facilitation atau mengaktifasi otak kanan dan kiri ya. Dan em, mungkin hari ini sih sepertinya sudah banyak berubah dari kurikulum dan cara belajar, proses belajar di kelas gitu. Tetapi ketika saya dulu sebagai seorang murid itu sebenarnya yang banyak diaktifasi ini adalah otak kiri ya, apalagi ketika kita masuk ke pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan otak kanan ini cenderung banyak digunakan hanya pada saat kita berada di PAUD ataupun di TK gitu. Nah, ini yang sebetulnya cenderung membuat anak-anak kita ini menjadi eh, cenderung tidak berani ya. Maksudnya karena otak otak kanan ini kan sebenarnya otak keberanian, kreativitas gitu ya. Biasanya mereka sangat antusias dan berani ketika mereka masih PAUD dan TK, tetapi begitu masuk di SD dan SMP ini biasanya aktivasi-aktivasi otak kanan ini agak berkurang gitu. Yang saya temui ketika saya 1 tahun di Jerman, Bapak dan Ibu, anak-anak di sekolah dasar dan menengah ini dia banyak melakukan tugas-tugas secara teoritis ini adalah ilmiah, tetapi secara cara penyampaiannya ini dengan cara-cara kreativitas gitu ya. Dengan membuat puisi, dengan membuat cerita storytelling, dengan membuat drama gitu. Jadi tidak selalu bahwa tugas-tugas ilmiah ini harus disampaikan dalam bentuk yang serius juga seperti itu. Jadi mungkin ini yang dimaksud dengan aktivasi otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Itu yang sudah sering kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah prinsipnya appreciative inquiry. Itu yang tadi saya sampaikan. Saya sekitar belasan tahun yang lalu sudah berubah mazhab gitu ya. Dari yang tadinya deficit based thinking menjadi asset based thinking atau fokus pada kekuatan dan merubah cara pandang. Itu juga yang saya lakukan di semua lingkup pekerjaan saya sejak belasan tahun terakhir ini. Saya tidak lagi fokus sekali pada masalah. Sama seperti ketika saya di Kali Kajar, ketika saya hanya fokus untuk menurunkan kemiskinan, maka eh, saya tidak punya energi banyak gitu ya. Uang tidak terlalu banyak, ahli tidak terlalu banyak gitu. Bisa jadi ketika saya hanya stuck pada masalah-masalah kemiskinan, ini energinya akan habis gitu ya. Tetapi yang saya lakukan adalah sembari mengurus itu, sedikit energi untuk mengurus masalah, sebagian energi ini digunakan untuk fokus pada kekuatan yang ada di Kali Kajar. Potensinya apa yang bisa digerakkan, gotong royong masyarakat apa yang bisa di-up kembali gitu ya. Dan secara tidak sadar sebetulnya pada saat kita berproses, kita akan banyak merubah cara pandang orang. Orang menjadi lebih optimis, orang menjadi lebih bangga, menjadi bagian dari Kali Kajar gitu ya. Otomatis harapannya orang menjadi lebih antusias untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Kali Kajar itu. Jadi kadang masalah-masalah besar kita itu tidak harus kita langsung turun pada masalahnya, tetapi bisa jadi kita fokus pada yang ada di sekitarnya. Nanti di bagian akhir akan saya ulas kembali tentang ini. Oke, dan hmm, dan biasanya ya vibrant facilitation itu atau keagungan insani ini biasanya dibangkitkan dengan mengaktifasi kekuatan imajinasi, pikiran dan tubuh manusia dengan mengaktifasi kecerdasan majemuk gitu ya. Jadi makanya otak kanan dan otak kiri ini seimbang. Itu yang tadi saya sempat ceritakan di kelas-kelas anak-anak menengah, sekolah dasar menengah yang ada di luar pun di negara-negara maju itu mereka lebih sering mengkombinasikan penggunaan otak kanan untuk tugas-tugas gitu ya. Walaupun tugasnya adalah tugas-tugas ilmiah seperti itu. Banyak yang misalnya suruh bikin kartun dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada 3 prinsip sebetulnya yang menjadi kepercayaan dari proses fasilitasi Vibrant ini. eh itu ya, yang memudahkan cara gitu. Jadi kita sering menggunakan kata atau bahasa itu menciptakan kenyataan. Maka langkah pertama yang saya lakukan ketika merubah Kali Kajar adalah saya dan teman-teman menciptakan kata gumebyar. Gitu. Guyup, bangun, lan makmoke belayat Kali Kajar. Atau gumebyar sendiri sebenarnya bermaknanya adalah bercahaya atau bersinar. Em, ini mungkin sebuah teori yang bagi Bapak Ibu apa ya? Oh, masa sih kayak gitu ya? Masa sih sebuah perubahan itu diawali dengan kata gitu. Tapi belasan tahun ini saya percaya itu gitu. Saya selalu percaya bahwa words have power. Kekuatan itu bisa jadi ada di sebuah kata gitu ya. Saya tidak terlalu suka dengan kata-kata yang panjang sepanjang visi misi dan lain sebagainya.
Tapi saya lebih suka pada kata-kata yang mudah, eh, narasi baru yang memiliki semangat atau saya sering bilang mantra gitu. Dan saya percaya itu akan menjadi kenyataan. Bagi saya, Guma Biar itu selama 1 ataupun 2 tahun, walaupun mungkin belum optimal, belum sesuai harapan, tapi buat saya sudah sedikit bisa merepresentasikan bahwa Kali Kajar lebih bersinar gitu. Dan kembali lagi, saya menerapkan ini bahwa bahasa itu menciptakan kenyataan. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu kalau misalnya di kelas dan dengan anak-anak gitu ya, mungkin selain punya quotes-quotes dan motivasi apa gitu, mungkin ciptakan kata yang bersama dengan anak-anak gitu, yang sekiranya memang disepakati untuk menjadi impian bersama seperti itu. Dan yang kedua, eh, gambar ini membangkitkan tindakan. Hal kedua yang saya lakukan setelah membuat kata Gumebiar adalah membuat lukisan mural tentang Kali Kajar tahun 2050 bersama dengan para pemuda-pemudi di Kali Kajar yang tergabung dalam Akademi Gumebiar. Kenapa saya mengambil mural? Karena saya suka otak kanan yang diaktifasi. Otak kanan itu pasti lebih mudah. Saya Mari kita bayangkan ya, mengumpulkan 20 orang muda-mudi Kali Kajar, kemudian saya duduk diskusi dengan mereka, kemudian misalnya kata-katanya gini, tolong ya teman-teman, mari kita rumuskan impian Kali Kajar tahun 2050 itu akan seperti apa. Saya yakin diskusinya pasti akan stuck dengan jalan yang rusak atau apa ya, hal-hal yang hanya kita lihat di kasat mata, gitu ya. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menggambar dalam sebuah kertas yang panjang dalam bentuk mural, terserah mereka mau bikin gambar apa. em, saya yakin yang lahir adalah imajinasi, gitu ya. Impian, bayangan, melihat Kali Kajar ke depan itu akan seperti apa. Dan ini tidak hanya saya gunakan di Kali Kajar, bahkan untuk saya diri saya sendiri ya. Saya punya dream board yang saya bikin beberapa tahun yang lalu, saya perbarui ketika memang sudah banyak tercapai. Karena saya selalu percaya gambar itu memanggil gitu ya. Kenapa jamaah haji ini paling banyak dulu dari Madura? Karena hanya orang-orang Madura yang setiap kali mau bekerja sebelum jualan itu keluar dari rumah dan memandang ruang tamunya dengan gambar Ka'bah gitu. Itu kata guru saya. Jadi eh, imajinasi gambar itu membangkitkan tindakan gitu. Jadi senang saya melihat ruang kelas yang saat ini sudah banyak warna-warni dengan gambar-gambar yang berbicara gitu ya, yang semoga bisa ikut membangkitkan tindakan mereka. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah positif. Pertanyaan positif, maka aksinya adalah positif gitu ya. Jadi memang sangat sulit menjadi orang yang positive thinking, tetapi menjadi seorang fasilitator, seorang pemudah cara, kita harus punya sisi ini dalam diri kita gitu ya. Karena ketika kita positif, ketika kita pernyataan dan pertanyaan kita positif, maka lingkungan kita pun akan mengikuti kita seperti ini, gitu. Jadi itu 3 hal yang saya gunakan sebagai prinsip dalam membangun proses fasilitasi yang mudah gitu ya. Nah, dulu di era lama saya seperti ini. Eh, Lebih mengefokus pada kekurangan dan sesuatu yang di luar kendali kita. Ini semakin ke sini akan semakin banyak. Bapak Ibu pasti akan semakin banyak protes, tidak suka mengeluh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran Bapak dan Ibu, tetapi itu adalah di luar kendali Bapak Ibu gitu ya. Dan itu akan sangat melelahkan. Eh, itu adalah ciri khas deficit base gitu ya. Biasanya kita kalau akan fokus ke seperti ini, habis energi kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita rubah gitu ya. Sehingga aset based thinking ini kalau buat saya melatih berpikir positif untuk diri sendiri, berpikir positif untuk orang lain, berpikir positif pada sesuatu yang dihadapi dan mencari sisi positif dari masalah yang dihadapi gitu ya. Ini cara gampangnya saya sering cerita ke anak-anak seperti ini, ya kamu harus bisa ngerubah diri kamu sendiri itu dicermin seperti apa gitu ya. Melihat orang lain kamu juga akan berubah, tidak selalu suuzon, tidak selalu dengan pandangan yang selama ini ada. Melihat situasi pun kita akan sangat berubah. Melihat situasi hari ini yang nggak menentu, kita pun berubah kayak orang ini ya. Melihat banjir dia, weh hore bisa berenang gitu. Mungkin analogikanya hampir seperti itu gitu. Ya, memang sulit untuk menjadi orang yang seperti itu, tapi bisa kita upayakan gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini lebih detail. Em, Kembali ke masa lalu, Bapak Ibu. Jadi, coba kembali lagi. Kalau untuk diri sendiri ya, kalau untuk saya kadang suka menarik energi masa lampau saya gitu. Apa yang, apa ya, cerita sukses yang pernah saya alami, apa sesuatu yang membanggakan di hidup saya di masa lalu misalnya. Dan itu saya tarik ke hari ini, gitu ya.
Karena memang kekuatan sukses dari masa lampau itu buat saya adalah energi. Bukan tidak berhasil move on ya, tetapi hari ini misalnya, saya di bagian pemerintahan, ini adalah minggu kedua atau ketiga, saya sudah banyak menerima hal-hal negatif, situasi, kebijakan, dan sebagainya. Tapi membawa energi dari masa lampau dari Kali Kajar itu membuat keyakinan bagi diri saya sendiri bahwa oh bisa, nanti saya juga akan bisa gitu. Jadi cara kerjanya kalau Bapak Ibu pengen menerapkan ini adalah tarik energi masa lampau Bapak Ibu. Biasanya kalau di praktek saya suka tanya apa sih yang paling membanggakan di masa lalu, apa cerita sukses di masa lalu yang membuat kita merasa happy gitu ya. Dan itu kita tarik ke masa ini dan kita ajak diri kita untuk berimajinasi ke masa depan. Apa yang pengen saya rubah? Apa yang pengen saya ciptakan gitu. Jadi ini cara kerjanya secara sederhana. Harusnya sih kita bisa main-main ini secara langsung ya, dengan praktek dan lain sebagainya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri deh setelah baca bukunya gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti ini ketika kita ingin mencoba untuk menjadi seseorang yang vibrant. Jadi itu kalau kaitannya dengan diri sendiri, bagaimana supaya kita bisa selalu merasa berpotensi? Pertanyaan kunci Pak Catur, gimana sih? Kenapa kita harus berpotensi? Kenapa kita? Bagaimana caranya agar kita selalu merasa berpotensi? Ya menurut saya pertama sadar bahwa kita diciptakan bukan sesuatu yang meletre, kita adalah sesuatu yang tangguh gitu ya. Kedua, kalau kita nggak mau antusias, maka kita akan menularkan itu kepada orang lain. Dan ketika kita sudah memilih profesi yang berhubungan dengan orang banyak, guru, ASN, maka tidak ada pilihan lain. Kecuali Bapak dan Ibu memilih menjadi seseorang yang hidup sendiri gitu ya, tidak dibayar oleh negara gitu, mungkin nggak apa-apa, tidak menjadi orang yang antusias. Dan antusias saja tidak cukup, tapi kita harus menjadi seseorang yang fasilitator, memudahkan diri gitu ya, memudahkan kehidupan orang lain, menjadikan segala sesuatunya mudah gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang sulit sih sebetulnya menurut saya, itu hanya sesuatu hal yang perlu dilatih untuk kita lakukan terus menerus gitu ya. Jadi menjadi seseorang yang berpotensi itu sebetulnya buat saya adalah selesaikan dialog dengan Bapak dan Ibu sendiri tuh, tentang kekuatan-kekuatan Bapak Ibu apa, imajinasikan masa depan seperti apa gitu ya. Percaya pada kata, percaya pada gambar, eh, percaya pada kata-kata positif dan lain sebagainya. Dan oke, karena kalau itu hanya akan menyelesaikan diri sendiri, sedikit mungkin menambah adalah bagaimana kemudian menjadi organisasi yang adaptif. Artinya setelah Bapak dan Ibu menjadi seseorang yang berpotensi, bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa berdedikasi gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka tantangannya adalah bagaimana keberadaan Bapak dan Ibu itu bisa mendorong ke sebuah organisasi itu adaptif, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kenapa saya tidak menulis tentang menjadi organisasi yang apa? Yang keren, yang dan bla bla bla, karena buat saya hari ini organisasi yang keren dan berhasil adalah organisasi yang berhasil beradaptasi dengan masa hari ini, masa yang penuh dengan ketidakjelasan, gitu ya. Kenapa gambarnya tadi bunglon? Karena memang ya harus jadi bunglon seperti itu. Oke, ini cara kita hari ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini benar atau salah, tetapi yang saya amati kita hari ini menyelesaikan segala sesuatu itu dengan pendekatan log frame gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sampai hari ini masih kerjaan kita masih seperti ini ya. Yuk kita rumuskan isu strategisnya apa, rumusan masalahnya apa, kerangka berpikirnya apa, terus kita mau melakukan langkah intervensi apa baik secara individual maupun organisasi. Kita kira-kira masih seperti ini nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? eh Mayoritas sih biasanya masih seperti ini ya. Kalau nyelesain masalah ya pokoknya pakai pendekatan log frame. Nah, kadang kita itu ragu sendiri gitu. Bahwa yang kita lakukan itu kira-kira udah menjawab masalah yang ada belum sih? Gitu. Dengan cara pendekatan yang tadi tuh, identifikasi dari isu apa masalah strategis, isu masalah, kemudian intervensi kita mau seperti apa. Kemudian setelah ada inisiasi, kadang kita ragu sendiri. Lah sakjane sih wis sing dirumuske kowe wis ngerampungke masalah sing ono apa urung kayak gitu ya. Jangan-jangan kemudian masalahnya tetap ada gitu. Dan ini hari ini kondisi kita yang terjadi. Kenapa pendekatan log frame itu sudah tidak cocok lagi dengan kondisi hari ini, Bapak Ibu? Karena hari ini kita hidup dengan turbulensi dan kompleksitas. Em, ada gejolak, ada sesuatu yang tidak pasti, ada sesuatu yang kompleks, ada sesuatu yang ambigu.
Saya tidak tahu di dunia pendidikan apakah sudah separah apa kondisi VUCA ini. Tetapi kalau di dalam kondisi desa misalnya, hari ini kita ada turbulensi dana desa dari 1 miliar menjadi 300 juta gitu ya. Tiba-tiba ada koperasi desa yang kita sendiri juga tidak tahu bagaimana nanti operasionalnya, baru ada bangunan megahnya dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Banyak ya, banyak hal yang hari ini misalnya yang kendaraannya solar mungkin hari ini harus nangis-nangis gitu. Waduh, Dexlet sama ini naiknya sampai 100% dan lain sebagainya. Jadi kita penuh dengan bagaimana nanti ke depan ya. Apakah BBM akan terus naik? Bagaimana dengan eh, gosip misalnya bahwa belanja pegawai kita harus mencapai 30% di tahun 2027, sementara hari ini belanja pegawai pemerintah kita Wonosobo 37%, berarti harus ada efisiensi 7%. Bagaimana nasib kita nanti? Apakah penghasilan kita akan dipotong, dikurangi, dan lain sebagainya? Kita hidup di era yang akan semakin fuka sih menurut saya. Akan semakin bergejolak, semakin tidak pasti, semakin kompleks, semakin ambigu. Dan kalau hari ini Bapak dan Ibu selalu berprinsip bahwa dulu kayak gini kok, udah nggak bisa gitu ya. Jadi hari ini menurut saya tuntutan kita adalah bisa menerima kondisi dan melakukan adaptasi. Kita harus menjadi orang yang lincah gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk organisasi kita gitu. Kita ini terbiasa membuat inisiasi dari apa yang kita lihat. Itu tadi yang sempat saya sampaikan ya. Saya masuk sebagai camat Kalikajar, masuk, wow, ini adalah kecamatan dengan juara masalah sosial gitu. Itu yang saya lihat kasat mata. Apa yang saya baca dalam profil kecamatan Kalikajar gitu ya. Dan apa yang kita mengerti dan apa yang kita pelajari ini yang menurut saya perlu kita perdalam gitu ya. Se, se, se- Sebetul apa, sedalam apa kita mempelajari semuanya itu. Apakah kita hanya terbiasa membuat inisiasi dari apa yang sudah kita alami ini, yang kita baca, kita lihat, kita mengerti gitu ya. Jadi cenderung kita mengambil keputusan yang sudah biasa dilakukan. Ketika menjadi camat Kalikajar, menghadapi kecamatan dengan juara masalah sosial, mungkin kalau berpikir secara log frame, maka saya akan menghitung berapa uang yang saya punya untuk mengatasi masalah stunting. Berapa ratus juta, berapa miliar yang saya butuhkan untuk mengatasi masalah stunting di Kalikajar. Berapa sepatu bantuan transportasi sekolah yang harus saya kumpulkan untuk membuat anak-anak Kalikajar semuanya sekolah. Mungkin itu yang akan saya lakukan jika pendekatannya adalah log frame. Ketika nanti saya sudah dapat angkanya, pertanyaannya, siapa yang mau jadi solusi gitu ya? Siapa yang mau ngumpulin duit sebanyak itu? Dari mana? Dan semuanya akan bubar. Karena kita hanya terbiasa memutuskan membuat sesuatu itu hanya dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, hanya itu aja. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang eh, selama ini mungkin cocok kalau eranya bukan VUCA. Persis seperti ini ya. Bapak Ibu lihat ini seperti apa? Ketika masalah adalah paku dan kita adalah orang. Apa yang biasa kita lakukan kalau masalahnya adalah paku dan kita adalah orang? Langkah pertama yang kita lakuin apa? Ceruk gitu ya. Membenamkan paku sedalam-dalamnya ke bawah supaya masalahnya jadi hilang. Itu yang akan kita lakuin gitu. Ini dari melakukan sebuah aksi inisiasi dari apa yang kita lihat saja, dari apa yang kita baca dan kita mengerti gitu ya. Cara pandang kita bisa jadi salah gitu. Dan adaptif ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa bertahan dengan kita menjaga nilai dan identitas sambil tetap tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kompleks, turbulence. Ini memang sangat sulit ya, bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjaga nilai dan identitas Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang sekolah yang dengan kondisi seperti ini, sekolah tetap bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dengan kondisi birokrasi yang nggak enak di era guru di apa dunia guru, tetapi Bapak dan Ibu tetap bisa tumbuh sebagai seorang guru yang bersahaja dan menyenangkan. Itu adalah tantangannya menjadi adaptif gitu ya. Dan caranya bagaimana? Ya, karakteristik adaptif Bapak Ibu harus melakukan ini. Harus mencari nilai atau DNA atau elemen penting dari sebuah organisasi yang pengen kita jaga. Sekolah, apapun yang terjadi, em, harus punya kegiatan ataupun punya eh, mekanisme seperti ini yang harus kita jaga. Itu misalnya. Kemudian menghapus elemen yang sudah tidak relevan itu adalah menjadi sesuatu yang bukan lagi tabu untuk dilakukan gitu ya, karena kita harus adaptif. Dan yang terpenting adalah nomor 3 sih, mengembangkan kemampuan baru untuk tumbuh dan berkembang. Bagi saya komunitas ini memiliki harapan besar ya untuk menjaga supaya guru-guru kita ini tetap tetap adaptif seperti itu. Dan
yang dilakukan di perubahan adaptif ya tiga. Melestarikan DNA yang penting, merubah, menghapus sesuatu yang udah nggak relevan, dan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pelajaran yang kita miliki, gitu ya, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang kita miliki. Dan saya ingin kita semuanya bertumbuh ke arah sana. Apa yang bisa kita lestarikan, apa yang bisa kita rubah, dan apa yang bisa kita ciptakan bersama, gitu. Dan perubahan adaptif ini biasanya yang kita pikirkan caranya adalah memikirkan sesuatu yang dampak sosialnya ini positif dan semakin besar. Jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan aksi-aksi yang hanya simbolik, seremonial, dan lain sebagainya, tetapi melakukan satu langkah sosial kecil yang dampaknya positif dan semakin besar. Sebagai contoh hari ini Bapak dan Ibu, misalnya 2 hari ini kita teman-teman Kartini perempuan di Setda itu terpantik dengan sebuah pertanyaan dari seorang teman, hari Kartini kita mau ngadain apa ya? Gitu. Eh, yang kita tahu, Hari Kartini itu biasanya diperingati dengan upacara atau dengan menggunakan kebaya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kita mau ngelakuin apa ya? Gitu. Dan pertanyaan itu kemudian merangsang kita untuk berpikir, apa ya sesuatu yang bisa kita lakukan, dampak sosialnya positif, eh, dan memiliki apa ya, positif dan semakin besar gitu ya, dan memiliki potensi untuk memantik seseorang untuk terus tumbuh positif dan menginspirasi gitu. Hari ini dalam 2 hari kita tadi iseng kita ngumpulin barang-barang pre-love gitu. Dan barang-barang pre-love ini kemudian kita jual dengan harga 5.000 sampai dengan 10.000 sampai dengan 50.000, dan hasilnya kita kumpulkan. Kemudian hasil dari penjualan barang-barang ini tadi dapat 1,7 juta. Kita belikan sembako, dan sembako dan juga sedikit kosmetik ini kita bagikan ke ojol perempuan. Mungkin prosesnya terlihat klise ya, Bapak Ibu. Tetapi dalam proses yang kita lakukan tadi pagi, kita melihat ternyata dari aksi yang kita lakukan pas kita jualan, ada orang yang nawar, itu pastikan ya. Ya apalagi ibu-ibu kan. Boleh nggak udah kaos dijual 10.000 ditawar lagi jadi 5.000 gitu. 5.000 boleh nggak? Seperti itu. Tetapi ada juga yang kemudian ketika membaca ulang, oh ini hasilnya buat donasi ya? Iya, kayak gitu. Ya udah deh nggak usah kembali. Gitu. Jadi kembaliannya disimpan aja Mbak buat tambahan donasi. Orang terangsang untuk melakukan hal yang sama. Kemudian hal yang ketiga adalah ternyata tumbuh juga orang-orang yang seperti ini. Mbak, yang bagian itu saya aja yang bayar. Bahkan pegawai-pegawai kami nih yang melayani proses pembelian, itu kayak, Bu, saya hutang 25.000 ya. Kok hutang 25.000? Iya, karena yang ibu-ibu itu saya aja yang bayar. Jadi proses aksi yang sederhana ini ternyata juga merangsang inisiasi kebaikan untuk yang lain gitu ya. Nah, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, ketika kemudian sudah dibelikan sembako dan akhirnya kita bertemu dengan ojol, bahwa bertemu dengan ojol perempuan ini walaupun hanya 1 jam, tapi kita ternyata mendapatkan banyak sekali cerita. Entah itu tentang pelecehan seksual, entah itu juga tentang senangnya menjadi ojol perempuan gitu ya, ketika banyak, kami sering loh Bu dapat penumpang laki-laki kemudian bapaknya bilang, sini Bu, ibu saja yang bonceng, saya yang nyetir. Jadi akhirnya penumpangnya yang order ini malah dia yang akhirnya jadi drivernya seperti itu. Tetapi bagi kami yang bekerja di Setda ini tidak pernah kami alami gitu ya. Jadi kemampuan Bapak dan Ibu untuk terus melakukan sebuah aksi dan inisiasi yang memiliki dampak sosial yang cukup besar ini akan menjadi tantangan untuk saat ini. Dengan segala keterbatasan ya, itu tidak ada modal sama sekali, eh, hanya dengan antusiasme gitu, tetapi memiliki dampak sosial yang berlapis gitu, memiliki dampak manfaat yang berlapis gitu. Jadi eh, menjadi seperti itu tuh memang harus punya energi di diri kita sendiri, harus antusias dengan diri kita sendiri, selalu ada panggilan tadi ya, panggilan-panggilan dari dalam diri yang ingin memperbaiki sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pertama. Kemudian yang kedua, menghargai masa lalu, memanfaatkan nilai-nilai lokal wisdom gitu ya. Di mana sekolah Bapak dan Ibu berada, pelajari apa yang menarik di desa itu gitu ya. Mungkin ada kearifan-kearifan lokal yang siapa tahu itu menjadi kekuatan untuk membangun kekuatan sosial di desa itu dan lain sebagainya. Berani bereksperimen gitu, pasti bisa adalah mantra itu kepercayaannya. Kemudian menghargai keberagaman. Nah, ini yang masih mungkin agak sulit di kita. Kita adalah kota yang harmonis, kota HAM, tetapi kadang kalau ada yang beda pendapat sedikit aja langsung kalau bahasa Jawa ini apa sih, dicireni kayak gitu ya. Ada diskriminasi seperti itu. Eh, saya ketika hari ini merumuskan sebuah kebijakan, saya lebih suka
mengundang diskusi pertama adalah dengan orang-orang yang resisten, yang protesan, dan orang-orang yang sekiranya menjadi potensi paling besar terhadap kerugian jika kebijakan ini dikeluarkan. Bagi saya, itu yang harus kita lakukan. Bukan kemudian justru tidak melibatkan orang itu untuk terlibat, tetapi sebagai bentuk dalam menghargai keberagaman. Dan kalau kita ingin kebijakan kita itu smooth, maka yang harus kita lakukan justru kita harus menemukanali siapa sebetulnya pihak-pihak yang resisten dan yang akan merasa rugi terhadap inisiasi perubahan yang kita lakukan gitu. Itu yang kadang orang punya inisiasi perubahan tapi dia gas aja ke depan gitu. Dia menghindari kelompok-kelompok yang resisten. Padahal dalam teori perubahan itu di awal pasti akan ada resistensi gitu ya, tetapi dia akan mencapai titik klimaksnya di mana orang yang resisten ini akan terseleksi alam dan dia akan ikut berubah. Nah, ini yang sehingga sebenarnya menemukan kenali mereka di awal itu bukan sebuah energi yang sia-sia. Buat saya itu adalah energi yang cukup efektif jika kita ingin perubahan kita itu smooth berjalan. Butuh kesabaran dan juga ketekunan, itu sudah bahasa klise, membangun kapasitas adaptif bagi semua orang dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu nggak bisa ya adaptif sendirian. Bapak dan Ibu juga harus menyadarkan teman-teman dalam sebuah organisasi bahwa ini adalah kondisi yang harus kita hadapi dan kita memang harus adaptif gitu ya. Nah, ini misalnya bagaimana ide perubahan adaptif itu bisa muncul. Ini cerita share aja cerita dari Kali Kajar. Yang pertama, punya tujuan yang kuat dan membuat dampak manfaat. Siapa sih yang mau diajakin tujuannya nggak kuat, ya nggak meyakinkan dan nggak punya dampak manfaat, pasti orang nggak mau gitu. Siapa sih yang mau diajakin membangun Jalisu dengan pelebaran berapa 10.000 meter tanah warga gitu ya? Jika tujuannya tidak kuat dan jika kita tidak memastikan bahwa itu akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa untuk masyarakat gitu. Siapa yang mau memberikan itu cuma-cuma? Pasti akan ada resistensi gitu ya. Dan kemudian partisipasi itu penuh, memastikan bahwa ketika sebuah inisiasi kita lakukan ada yang terdampak, ada yang merugi, maka kita pastikan kita bisa mendapatkan aliran komunikasi dengan 100% orang yang berpartisipasi di situ. Merubah cara pandang, fokus pada kekuatan, itu yang saya lakukan di Kali Kajar, tidak hanya fokus pada masalahnya. Menggunakan perspektif warga orang lain. Saya membuka telinga saya lebar-lebar terhadap warga, walaupun kadang ceritanya aneh-aneh, dan menyempitkan sedikit cerita dari teman-teman birokrat, karena sebenarnya ceritanya juga bakal sama aja, gitu. Bukannya tidak mendengar teman-teman birokrat, tapi saya ingin menggunakan perspektif orang lain, gitu ya. Jadi ketika kebijakan ini dibangun, kita gunakan perspektif orang lain. Bapak dan Ibu ingin menggandeng orang tua murid, maka gunakan perspektif orang tua murid. Jangan gunakan perspektif Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, gitu ya. Bapak Ibu harus memaksa diri untuk mendengarkan perspektif mereka sebagai orang tua. Membangun kolaborasi seluasnya, tidak bisa sendiri ya. Teman-teman sekolah saya termasuk teman-teman yang merugi ketika saya menjadi camat Kali Kajar karena sering saya ajakin untuk berkolaborasi, melakukan aksi kecil yang berdampak dan menggunakan pendekatan budaya. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Ini mungkin salah satu langkah yang tadi itu ya. Temukan lokal wisdomnya apa gitu. Kali Kajar ini mungkin salah satu tips yang kedua. Kenapa saya menggunakan pendekatan budaya? Ya karena memang Kali Kajar mayoritasnya adalah lebih identik di kebudayaan, di seni ataupun di budayanya itu sendiri. Jadi tidak tidak merupakan sebuah langkah efektif ketika menggunakan pendekatan budaya. Ini contoh-contohnya, ini tadi gambar mural yang saya ceritakan, menciptakan visualisasi tujuan bersama itu adalah langkah yang penting, mempertemukan antara kepedulian dan peluang, gitu ya. Teman-teman Gapoktan, teman-teman RPB yang punya diberikan ruang kafe, anak-anak yang berkreasi, teman-teman yang punya passion untuk membatik dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian merangkai potensi, merangkai kolaborasi, eh, itu menjadi jalan utama dan juga merawat antusiasme, gitu ya. Jadi setelah semua orang antusiasme tuh jangan ditinggalin aja gitu ya, tapi terus bikin sesuatu yang terus-menerus yang itu bisa merawat antusiasme semuanya gitu. Panggung itu kadang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini sih saya rasa mungkin tidak hanya bisa dilakukan dalam lingkup sekolah, tapi dimanapun Bapak dan Ibu berada dan memiliki perannya. Kemudian meluaskan resonansi kolaborasi gitu. Dan ini mungkin tambahan saja bagaimana melakukan sikap-sikap perilaku yang fasilitatif gitu ya ketika menjadi seorang fasilitator ya. Biasanya saya suka seperti ini sih. Langkah pertama, apakah saya suka atau tidak suka dengan yang saya kerjakan gitu ya. Cek minat saya itu apa sebetulnya. Apakah saya suka membantu orang lain atau minat apa membuat orang lain lebih keren itu seperti apa. Jadi saya menentukan minat saya sendiri itu seperti apa.
Kemudian yang kedua biasanya memang harus positif tanpa syarat. Ini cukup sulit, tetapi sebetulnya ini membantu diri kita sendiri, gitu ya. Motivasi yang tinggi, ini memang sangat sulit dan pasti capek gitu. Tapi saya selalu maksa diri untuk seperti ini dan biasanya saya selalu percaya apa yang kita bayangkan itu akan menjadi nyata, gitu ya. Jadi bayangkan yang positif-positif itu akan menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, percaya pada kekuatan kelompok. Jadi saya tidak pernah bisa sendiri. Kekuatan saya adalah kekuatan di teman-teman saya, di kelompok saya gitu ya. Dan tapi kita harus bisa menjadi fasilitator untuk kelompok kita. Jangan kita cuma nyuruh-nyuruh doang, jangan kita cuma maunya gini doang gitu, tapi tidak melaksanakan. Tapi kita harus bisa menjadi pemudah cara juga bagi kelompok yang eh, kita ikuti seperti itu. Nah, ini juga penting ya, berempati bukan bersimpati. Jadi apa ya tantangannya kalau di sekolah mungkin dengan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin kita harus melakukan proses empati yang cukup mendalam dengan para orang tua gitu ya. Dengan cara inilah mungkin kita bisa memahami posisi mereka seutuhnya itu akan seperti apa. Itu. Ini cukup menarik sih sebenarnya kalau di drama orang tua dan guru gitu. Tapi ya memang harus seperti itu. Dan terakhir saya selalu suka melihat kalau saya lagi capek gitu ya, saya lagi capek dan pengen menyerah gitu, saya kadang selain memang mungkin baca buku, menemukan lagi kalimat-kalimat semangat, saya sering melihat ini, gambar ini gitu ya. Ini mungkin angkanya sudah banyak berubah, ya rata-rata naik 0,1% lah ya. Misalnya saya ngelihat, oh rata-rata lama sekolah kita tuh baru 6,9. Kayaknya udah naik jadi 6,9. Harapan lama sekolah kita 11,9. Kita masih jadi daerah termiskin ketiga. IPM kita tuh masih di bawah angka Jateng, bahkan kita terendah di Jawa Tengah. Jadi bayangkan kita menjadi indeks pembangunan manusia yang pembangunannya tumbuhnya itu terendah di Jawa Tengah. Terbayang nggak sih teman-teman? Dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat saya kayak gini saya masih menjadi mau penyulit penyulit cara gitu ya. Jadi eh, tidak ada pilihan lain untuk menjadi pemudah cara karena memang kita hidup di Wonosobo yang masih punya banyak tantangan gitu. Jadi em, kita diciptakan untuk menjadi bagian dari kabupaten. Mungkin kita akan banyak ruang untuk beribadah, berjuang gitu. Tetapi siapa tahu ini akan menjadi peluang yang akan bawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat gitu ya. Berjuang untuk mengatasi angka-angka ini, tapi juga fokus pada kekuatan-kekuatan kita. Jadi begitu cerita panjangnya. Semoga udah pada tidur semua. Gitu ya. Jadi saya selalu berpikir bahwa nggak bisa kita kerja asal-asalan. Karena di sisi dunia kita ini masih tidak semua orang itu hidupnya mudah. Tidak semua orang itu hidupnya mudah dan bahagia. Itu sih yang saya pikirkan. Eh, Belusuan itu bagi saya membantu ya, membantu saya untuk berpikir eh, kenapa nggak bisa, kenapa kenapa nggak cuek dengan potensi diri. Kenapa harus berusaha untuk menemukan potensi diri saya apa ya? Saya mau jadi ASN yang nggak asal-asalan. Saya mau jadi orang yang bisa bermanfaat gitu ya. Karena setiap kali kita busuan, lebih banyak orang yang hidupnya sulit dan orang yang sedih dan hidupnya susah yang saya temui daripada orang yang hidupnya mudah dan bahagia. Jadi itu yang akhirnya membuat saya untuk terus memacu diri saya untuk bisa mengolah potensi dan juga untuk bermanfaat untuk sesama, walaupun itu tidak mudah gitu ya. Eh, Ya, saya rasa itu teman-teman. eh saya juga selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan caranya, titik terangnya, dan jalannya sendiri. Ini sudah saya buktikan kalimat ini sepanjang yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan. Nggak pernah, jangan jangan takut ya, karena nanti akan ketemu sih dengan jalan-jalan yang lain untuk mencapai ke tujuannya gitu. Begitu yang bisa saya sharekan malam hari ini. Saya tidak tahu mana yang relevan, yang nyantel, tapi semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang guru yang harus selalu antusias, yang harus selalu memudahkan segala sesuatunya, tapi em, ya minimal malam ini kita saling berbagi semangat dan berbagi energi agar teman-teman juga tidak mudah meletre gitu ya. Kalaupun misalnya meletre bisa semangat lagi. Dan mungkin semoga nanti secara praktis mungkin buku dan lain sebagainya nanti bisa dibaca untuk teman-teman eh, praktekkan dalam praktek sehari-hari ataupun dalam dunia yang lain. Ini saya rasa tidak hanya di pendekatan asset based thinking ataupun vibrant facilitation ini tidak hanya dipakai sebagai diri sendiri tapi juga bermanfaat dipakai kita sebagai orang tua di komunitas mungkin ataupun dimanapun di mana di situ ada manusia yang lain. Terima kasih. Selamat malam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali kan materi dari Bu Dina.
Dan memang daging semua di sini, Bu. Dan itu saya rasakan memang ketika kita berpindah tempat memang ada masalah saja. Maksudnya nggak ada masalah, maksudnya apa ya? Kita menemukan beberapa yang harus memang kita cari jalan keluarnya gitu, Bu. Iya, Vibrant ini memang bagus sekali untuk guru-guru yang ingin selalu berkembang. Dan ini pesertanya tidak hanya dari guru, Bu, ada dosen juga, ada orang tua juga. Alhamdulillah, hari ini eh, berpikir berbasis aset juga. Kalau guru yang ikut guru penggerak itu sudah sedikit ada ilmunya, insya Allah juga sudah diterapkan meskipun masih sedikit. Dan ini ditambah kekuatan dari Bu Dina, insya Allah ke depannya akan semakin lebih baik lagi untuk guru-guru yang ada di sini. Bapak Ibu yang ada di room ini, sekarang tiba sesi tanya jawab. Ada 2 termin ya Pak Catur. Satu Iya, Bu terminnya Sanggita. bisa 3 orang dulu, monggo. Yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Oh ya, Bu Puji, monggo Bu Puji. Bu Puji ini senior saya, dia pasti ngetes pertanyaan nih ke anak didiknya. Keren ini Bu Puji. Enggak. Eh, saya sangat apresiasi sekali ya. Benar-benar tadi mata saya nggak berkedip itu mendengarkan penjelasan dari Bu Aldiana. Alhamdulillah tadi dapat pencerahan ya, terutama saya di highlight di bagian yang fuka tadi ya, bahwa ternyata memang kita memang harus adaptif ya. Dan saya sangat apa concern ya sama program-program di sekolah dan berusaha semampu saya itu untuk menciptakan berbagai program inovasi dan mengajak rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Tetapi ternyata dia tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu. Tetapi memang ada kesulitan, tetap terus dicari jalan keluarnya. Nah, di adaptif tadi berusahalah untuk adaptif di sekolah, tetapi di 4 hal tadi saya mencoba untuk membayangkan yang ada di sekolah saya dari sisi volatility tadi, bahwa di sekolah saya itu akhirnya terbagi menjadi 2. Ketika kurikulum berubah dengan sangat cepat, teknologi berubah sangat cepat, pasti akan terjadi 2 kubu ya, kubu yang bisa adaptif gitu ya. Dan itu tidak mengenal usia ya, tidak kemudian yang muda itu pasti dia akan adaptif dan yang tua itu enggak. Dan saya menemukan itu ya. Ada banyak yang senior-senior bisa kok adaptif dan ada yang masih muda tapi juga menolak. Jadi ternyata adaptif itu bukan perkara usia ya begitu. Kemudian di uncertainty tadi di sekolah kami ketika melihat bahwa perubahan kebijakan itu tidak pasti gitu ya, menimbulkan 2 kubu lagi. Kubu yang kemudian, udahlah, karena nanti pasti ini kebijakan baru akan tergantikan sama kebijakan yang lebih baru lagi. Mending kita stagnan aja. Tetapi ada juga yang setiap ada kebijakan baru, dia ikuti seperti itu. Kemudian yang di complexity, kebutuhan dan latar belakang yang sangat beragam, baik kebutuhan dan latar belakang guru maupun siswa, itu juga akan terbelah menjadi 2 gitu ya. Ada yang kemudian menganggap bahwa kebutuhan dan latar belakang yang beragam itu untuk kita fasilitasi, tetapi ada yang kemudian akhirnya pasrah gitu ya, karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya kebutuhan, akhirnya merasa tidak mampu dan akhirnya malah ya sudahlah gitu ya, dan akhirnya pasif tidak mengambil peran apa-apa. Dan yang keempat di tingkat ambiguity tadi, semakin tidak jelas karena merasa bahwa pendidikan ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Ada yang belum menangkap itu gitu. Bahkan juga terjadi hanya nular ke siswa karena gurunya aja merasa tidak jelas pendidikan arahnya kemana. Dia menularkan kepada murid-muridnya sehingga ditambah diperparah bahwa tujuan belajar muridnya jadi semakin tidak jelas lagi gitu ya. Karena tadi ya guru itu memang menularkan ya. Kalau ketika auranya dia positif tentu akan menularkan positif dan ketika negatif juga akan menularkan negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kolaborasinya gitu ya, melihat fenomena yang ada di tingkat sekolah terjadi ya kubu-kubu seperti itu mesti dimanapun ada ya, seperti tadi Bu Saidah juga mengatakan kita mau pindah, mau mutasi kerja mau di mana aja menjadi guru pindah mutasi ya pasti akan seperti itu. Nah,
ketika kita menghadapi seperti itu, apa sih hal baik yang harus kita lakukan gitu ya? Mengajak udah gitu ya. Kadang-kadang ya akhirnya saya mengajak yang mau-mau aja. Tapi kan nggak mungkin karena yang tidak mau pun bisa jadi nanti akan menghambat program-program atau ide-ide yang sedang kita gerakkan untuk dilakukan bersama. Nah, saya butuh insight nih dari Mbak Aldiana seperti apa saya harus menyikapi ketika itu terjadi di sekolah. Yang jelas, saya tidak akan berhenti gitu ya, tidak akan berhenti kalaupun ada yang tidak setuju dengan program-program yang kita idekan. Selalu ingin mencari jalan keluar, tapi kadang-kadang di satu waktu kayak mentok gitu ya. Aduh, kok udah sampai di titik ini kok kayak lelah juga gitu ya. Tetapi kok tetap harus berjalan. Nah, bagaimana harus membuat kolaborasinya ya, biar sinergis, biar nanti bisa walaupun tidak setuju dengan programnya, tapi dia bisa menerima akhirnya. Itu saja. Saya tunggu nasihat-nasihat dari Mbak Aldiana yang super luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Ini mau langsung dijawab atau gimana Bu Dina? Boleh deh langsung. Oke, iya. Iya, memang pertama tidak mudah karena jika kita sudah menjadi orang yang terbiasa juga untuk adaptif. Karena begitu ada perubahan, itu biasanya diri kita akan langsung memproses ya. Memproses untuk kita harus melakukan sesuatu, kita harus punya inisiasi sesuatu. Kadang kita mungkin akan dilabeli, kamu ide banget sih nyari-nyari kerjaan banget. Jadi kadang proses orang yang sudah orang yang sudah terbiasa untuk adaptif, dia akan otaknya ini nggak bisa berhenti. Karena dia akan selalu memproses ilmu baru, itu akan dianggap sebagai inspirasi baru, kondisi baru itu akan selalu dianggap sebagai aksi baru. Saya harus melakukan aksi ini karena saya harus berubah gitu. Dan itu memang konsekuensi dan nikmat yang harus dirasakan oleh Bu Puji dan teman-teman semuanya yang punya giroh seperti ini. Nah, bagaimana cara supaya melakukannya tetap efektif gitu ya dengan kondisi di luar yang tidak mudah gitu. Tadi ada yang sempat saya sampaikan, kalau kita mikirnya defisit base Bu Puji, pasti Bu Puji akan tetap fokus pada yang tadi itu, memikirkan sesuatu yang Bu Puji tidak bisa kendalikan gitu. Kalau kalau saya itu akan selalu menggerogoti pikiran saya sih, dan itu tidak akan pernah hilang kalau menurut saya. Contoh kalau di level middle, ketika kita mungkin tidak mendapatkan restu dari atasan kita untuk aksi yang kita percaya ini bisa melakukan perubahan. Kemudian yang kedua juga dari kondisi teman misalnya yang tidak mendukung gitu dan cenderung menuduh, maksudnya yang labelin kita lu nyari-nyari kerjaan doang kayak gitu. Nah, bagi saya itu adalah akan terus ada tuh yang seperti itu. Dan dia akan terus mengganggu. Tapi kalau saya, karena saya sudah sadar bahwa saya tidak mungkin berubah, saya ya terus akan menjadi orang yang akan adaptif gitu ya dengan ide dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin diri saya ini akan saya benturkan dengan energi yang tadi itu gitu. Sehingga saya biasanya akan memilih dengan melakukan sesuatu yang mudah dan mau gitu. Secara bertahap dan perlahan gitu. Jadi itu buat saya adalah negosiasi terbaik untuk diri saya sendiri karena coba deh ya saya kalau nebak Bu Puji mau kondisi separah apapun pasti Bu Puji akan kembali lagi ke Bu Puji yang asli. Bu Puji yang asli adalah Bu Puji yang selalu inovatif dan semangat gitu ya. Itu saya sudah ketemu dengan banyak teman termasuk diri saya sendiri orang akan seperti itu. Mau saya itu cuman udahlah saya akan memutuskan mulai hari ini saya akan pulang tank tidak memikirkan apapun gitu ya. Tapi itu saya sendiri malah jadi gila gitu nggak tahan. Saya akan kembali lagi ke mode yang produktif dan lain sebagainya sehingga jalan keluarnya kalau saya adalah terus melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri. eh saya mulai perlahan mengajak teman-teman yang mau seperti itu. Prinsipnya adalah mau dan mudah. Itu yang akan saya lakukan. Saya tidak akan memforsir diri pada energi yang tidak bisa saya kendalikan. Saya akan lebih fokus pada sesuatu yang bisa saya kendalikan dan mudah saya lakukan gitu. Nah, kalau tambahannya adalah sebetulnya yang harus menjadi motivasi utama itu adalah user kalau saya. Yang harus menjadi utama itu adalah user gitu ya. Jadi kalau putus asanya kita, nggak semangatnya kita, nggak mau berubahnya kita, itu tidak berdampak kepada user kita. Kalau guru adalah murid, kalau saya adalah warga, itu nggak apa-apa. Mau kita kayak gimana, it's okay gitu. Tetapi kalau semua itu kemudian berdampak pada anak-anak kita, itu yang menurut saya bahaya gitu. Nah, ketika memang Bu Puji mungkin tidak, mungkin dengan kekuatan yang ada, tidak bisa merengkuh semua di satu sekolah, ya berarti lakukan di lingkup yang paling kecil. Gitu. Saya pun hari ini juga ternyata baru bisa merefleksi diri. Betul ternyata kata guru saya gitu ya, bahwa Din, perubahan itu bisa dilakukan dua prasyarat. Yang pertama adalah ketika kamu jadi pemimpinnya.
Itu syarat pertama katanya. Yang kedua adalah ketika kamu berada pada lingkup terkecil di mana kamu mengendalikan semua lingkup terkecil. Mau kamu jadi RT, yang penting kamu adalah RT-nya. Mau kamu jadi RW, yang penting kamu adalah RW-nya. Mau itu adalah desa, yang penting kamu kepala desanya. Mau itu kecamatan, yang penting kamu adalah camatnya. Atau misalnya dalam lingkup kabupaten, kamu adalah bupatinya gitu. Karena saya ternyata baru merasakan betul ketika saya menjadi camat. Ini cerita, ini aja ya teman-teman, refleksi, bukan dalam konteks jabatan politik ataupun yang lain. Ketika saya menjadi camat, maka warna Kali Kajar ini akan saya bawa ungu, merah, kuning, ke utara, ke selatan, barat, timur, itu terserah pemimpinnya. Mau membawa dia ke kebaikan atau ke keburukan. Tapi semua itu mudah saya lakukan. Kenapa? Karena saya leadernya. Tetapi kalau di posisi hari ini misalnya, kita adalah di posisi middle manager, kayak misalnya contoh hari ini saya berada di posisi kabak nih. Saya masih punya range yang harus saya hadapi. Masih ada asisten, staf ahli, sekretaris daerah, belum nanti dengan DPRD secara kebijakan, belum Pak Bupati. Maka saya punya perjalanan yang sangat panjang ketika menawarkan sebuah ide kebijakan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika hari ini posisi kita ada di middle, misalnya Bu Puji dalam konteks sekolah, berarti dalam posisi guru, berarti tantangannya adalah memang seperti itu. Tetapi kalau nggak bisa, ya udah turunin aja di kelas misalnya, di mata pelajaran misalnya. Nah, tapi buat saya sepertinya lebih kalau memang kita adalah sudah menjadi generasi yang adaptif, maka yang paling nyaman untuk diri kita sendiri. Dan yang terpenting adalah bisa tetap memberikan dampak positif pada user kita adalah tetap melakukan sesuatu yang mudah secara bertahap. Teori perubahan mengatakan bahwa sebuah aksi perubahan itu ada seeing is believing ya. Dia baru melihat dulu baru percaya. Yang kedua, ada juga teori yang mengatakan pasti itu yang resisten-resisten itu nanti lama-kelamaan dia akan terjadi seleksi alam dan akan mengikuti gitu. Tetap semangat Bu Puji. Itu sih ya. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman. Saya ternyata baru mempercayai dua kalimat yang diajarkan oleh guru saya itu bahwa ketika kamu jadi seorang pemimpin dan ketika kamu punya otoritas, yang penting kamu pemimpinnya. Ternyata itu memang betul-betul privilege yang luar biasa. Jadi teman-teman yang hari ini duduk sebagai kepala sekolah ataupun ketua RT, ketua RW, kepala desa, itu dinikmati betul karena disitulah peluang untuk banyak melakukan perubahan yang sangat besar untuk lingkungan kita. Gitu. Bagaimana Bu Puji? Ya, Puas sudah dengan terjawab. jawaban Bu Dina? Puas sekali. Terima kasih. Ya, besok jadi kepala sekolah ya Bu. Enggak. Ini senior saya ini. Cukup Bu Puji? Ini ada Cukup. pertanyaan kedua dari Bu Pratika Indah. Gimana caranya biar bisa kasih trust ke orang tua untuk inovasi baru kita sebagai guru? Karena dampaknya kan ke anak, bukan ke orang tua secara langsung. Gitu Bu Dina. Empati sih ya kuncinya. Karena gini, mungkin yang sudah punya suami ya berpasangan, eh buat saya pribadi untuk ngobrol di perspektif suami saya sebagai seorang istri ngobrol ke suami aja saya harus memikirkan dalam konteks sebagai seorang suami gitu ya. Saya punya ide nih ceritanya, tapi itu untuk keluarga misalnya. Tetapi saya harus mencoba ketika saya pengen ini berhasil, saya harus mencoba untuk berpikir dari perspektif orang lain, perspektif orang yang saya ajak bicara. Begitu juga dengan tadi itu ya, meyakinkan ke orang tua tentang inovasi kita sebagai seorang guru. Yang pertama bahwa kita memang harus memperbaiki cara komunikasi kita dengan orang tua ya. Dan itu memang udahlah pokoknya delosor ngalah aja dan pikirkan kita di posisi mereka. Dengerin banyak keluhan mereka dulu, tampung ini mereka sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan memang coba bayangkan betul-betul kita ada di posisi mereka. Itu yang pertama. Teman-teman, empati itu bahkan dalam public speaking pun itu teori empati itu sering saya pakai ya. Ketika kita berpidato misalnya, ketika kita memberikan materi misalnya, posisi empati itu sangat penting ya. Ketika kita sebagai orang lain, apalagi kita superior, katakanlah misalnya kemarin saya sebagai camat nih, lagi-lagi contohnya misalnya sebagai camat, saya sambutan. Kemudian orang itu masyarakat ketika saya tidak punya daya empati, mungkin prolog saya akan langsung saya Camat Kali Kajar, pemerintah punya kebijakan ini segala macam, Bapak dan Ibu masyarakat semuanya harus mendukung dan lain sebagainya gitu ya. Maka orang yang menjadi masyarakat ini akan tetap berpikir bahwa oh ini kan camat ya, pejabat. Dia tugasnya emang merintah-merintah warga dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana gap itu tuh bisa hilang? Ya. Jadi pada posisi kita sedang propose ya, mengajukan proposal.
itu memang yang harus terjadi adalah hubungan yang egaliter, yang sama. Supaya bisa sama, kita harus empati sama orang itu. Ketika kita naik ke panggung, walaupun posisi kita lebih besar, oh kita harus di posisi, gimana ya kalau saya ada di posisi di bawah sana sebagai seorang warga? Apa yang pengen mereka dengar dari seorang camat yang ada di panggung, gitu ya? Apa situasi yang harus saya sebutkan supaya masyarakat saya itu merasa bahwa oh Bu Camate pengertian banget nek saiki mbakone lagi ora payu misalnya. Posisi egaliter itu sebenarnya posisi empati itu bisa dilakukan dari banyak hal ya. Teman-teman bisa riset dulu sebagai orang tua tuh kalau ada inovasi ini tuh perasaan orang tua akan seperti apa. Dan sampaikan itu dengan baik. Maksudnya mention itu satu persatu. Saya sadar ketika nanti saya akan memberikan PR ini kepada setiap anak, pasti Bapak dan Ibu akan merasa sangat repot karena harus menyisakan 1 jam setelah Bapak Ibu bekerja, sebutin tuh semua kerempongan-kerempongan orang tua ketika inovasi itu disampaikan, gitu. Tetapi ketika Bapak dan Ibu berhasil melakukan itu sebagai prolog, saya rasa itu sebagai prolog yang bagus. Karena akan membuat orang akan merasa, oh, Bu Guru ini kayak ngerti kondisi nih wong tua kayak ngopo kayak gitu. Jadi gunakan itu sebagai prolog, prolog untuk membangun empati gitu. Dan yang berikutnya adalah menurut saya inovasi itu memang sesuatu hal yang tidak mutlak kalau saya. Jadi inovasi itu bukan sesuatu baru yang saya selalu menggunakan kalimat seperti ini. Teman-teman, mari kita coba cara baru ini dulu selama 3 bulan. Ketika 3 bulan ini tidak berhasil, mari kita evaluasi kembali. Gitu. Jadi jangan pernah punya keyakinan dan prinsip yang kaku bahwa sebuah inovasi ini pokoknya harus berhasil. Bagi saya, inovasi itu hanya cara merubah sesuatu. Bisa berhasil, bisa tidak. Gitu ya. Dan berhasil atau tidak, itu juga akan tergantung dari proses yang kita jalankan. Siapa tahu setelah 3 bulan, itu kita dapat input dari orang tua. Atau dapat input dari diri kita sendiri. Atau mungkin dapat input dari anak-anak yang ternyata akan menyempurnakan inovasi itu. Jadi kadang supaya posisinya juga nyaman, kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah cara baru yang akan saya coba hanya selama 2 bulan, Bapak Ibu, wali murid. Tetapi silahkan nanti selama proses 2 bulan kita evaluasi bersama. Kita lihat kira-kira nanti dampaknya akan seperti apa, gitu. Jadi dan ketiga tips terakhir adalah ya ini kalau yang suka teknokratis ya, biasanya saya selalu jika memang inovasi ini betul-betul apa ya strategis itu kalau di bahasa kami akan selalu menyiapkan baseline dan dampak. Karena orang itu akan sangat suka dengan melihat perubahan. Misalnya, Bapak Ibu saya sudah melakukan riset selama 2 bulan ini, ternyata betul kan ini gairah belajar anak-anak meningkat ditandai dengan angka apa. Jadi itu mungkin 3 tips untuk membuat meyakinkan orang tua itu percaya dengan inovasi yang mungkin ditawarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu teman-teman. Saya baca di chat ada pertanyaan, izin bertanya, tips Ya, recharge energi positif dalam diri kita. Ini pertanyaannya dari Kopi Bongso. Jawabannya adalah sering ngopi di Cafe Bongso. waduh. Aduh, enggak sih, apa ya? Ini yang tanya adalah Mas Ed ya, tips recharge. Ini mohon maaf Bu Sangida, malah saya langsung baca chatnya karena di depan mata pas ke Bu. Bapak, Bu. Gimana Ya. caranya recharge energi positif dalam diri kita? Capek sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus selalu jadi malaikat juga gitu. Jadi teman-teman boleh istirahat. eh Maksudnya cara recharge itu kadang istirahat gitu. Dengan tidak melakukan sesuatu dulu, berhenti dulu, istirahat dulu. Em, itu buat saya adalah juga salah satu cara recharge. Kemudian yang kedua sih biasanya mencari referensi ataupun pembanding lain. Dan kalau bisa sih yang sefrekuensi ya. Kenapa saya selalu setahun sekali saya mewajibkan agenda harus bertemu dengan para inovator nasional dalam acara pasar kolabora ya atau acara apapun itu. Atau dulu kalau di Bappenas juga ada acara IDF gitu, Innovation Development Forum. Di situ ketemu semua inovator-inovator pembangunan. Saya selalu menyempatkan diri harus setahun sekali ikut acara yang begituan. Kenapa? Karena ternyata setelah bertemu di forum seperti itu, saya merasa bahwa saya kecil gitu. Dan hambatan yang saya alami kecil. Dan oh ternyata yang lain tuh ide dan gagasannya lebih lebih keren. Dan ternyata tantangan yang mereka hadapi lebih luar biasa gitu. Tapi ada juga yang kemudian ketika mereka memberikan feedback, wah keren banget ya kalau Wonosobo melakukan ini, itu juga menjadi energi positif gitu ya. Singkat cerita, tidak semua langkah baik kita itu bisa diapresiasi oleh orang gitu ya. Karena banyak kan meme-meme yang suka bilang gimana sih?
kalau kita berada pada lingkungan yang salah itu ya kita akan apa sih dipandangnya ya seperti itu. Orang yang bisa melihat kemampuan kita itu adalah orang yang memang mengerti tentang kemampuan kita gitu. Kadang berada pada situasi yang negatif terus itu akan membuat kita merasa menjadi capek ya. Jadi kadang obatnya adalah itu, mencari teman yang sefrekuensi, ikut forum-forum di luar, di nasional yang sekiranya pertemuan dari orang-orang yang melakukan aksi kebaikan gitu ya. Dan itu akan recharge energi luar biasa sih. Tapi tips pertama adalah istirahat, apalagi istirahatnya di kafe Bawangso sambil ngopi Bawangso. Wah, ini sambil promosi ya. Bagi yang belum pernah ke sana, wajib. Boleh ke sana, Bu. Itu sepertinya dari Bawangso mau ada yang menyapa Bu Camat, monggo. Ini nggak tahu sih, mereka lagi kurang kerjaan banget nih kayaknya ikutan forum ngopi semalam ini ya, atau mau nyumbangkan kopi untuk kita semua secara virtual, boleh. Boleh banget ya, Bu. Alhamdulillah ini termin 1 sudah terlewati. Kita buka untuk termin 2, 3 penanya lagi ya Pak Catur. Oke, Bu Sanggina, bentar aku tanya sama Bu Dina, masih kuat untuk menghadapi pertanyaan? Oh gitu. Ini aman sih. Oke, Emang. Iya. ada lagi tuh Bu Sanggina, monggo. Oh iya. Saya ini dari Pak Arif Saifuddin. Mau menyampaikan secara langsung atau saya bacakan chatnya Pak Arif? Hmm. Ini Halo Pak Pak Arif, Saifuddin Kuadungan bukan sih? kurang paham ini Bu. Saya bacakan aja ya Bu. Saya merupakan salah satu pejuang agar ATS di dusun saya rendah, akan tetapi dari berbagai cara pendekatan, jawaban tetap sama, yaitu faktor ekonomi. Buat uang jajan dan kebutuhan lainnya yang harus dikeluarkan setiap harinya. Dari cerita ini, saya bertanya, satu, strategi apa yang paling efektif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat desa bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan sekedar kebutuhan sesaat. Dua, apa contoh nyata atau praktek baik yang dapat dijadikan bukti agar masyarakat desa lebih yakin bahwa pendidikan mampu mengubah masa depan anak-anak mereka. Sedangkan mindset masyarakat sudah paten kayaknya. Yang ketiga, tolong kuatkan saya yang mau nyerah ini karena alasan ATS adalah faktor ekonomi tersebut. Sepertinya ini perangkat desa ya, Bu. Nggak tahu ini Mas Arief Saifuddin Kuadungan atau bukan ya. Cuman saya baca pertanyaan yang nomor 3 ini, saya membayangkan dia udah kayak mau di ujung Putus tanduk asa. gitu. Tolong kuatkan saya ya Allah gitu ya. Oke, strategi apa yang paling efektif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bukan kebutuhan sesaat? Eh, bagi masyarakat, jika ini benar Kuadungan ya, karena oke lah, atau mungkin jika ini bukan Kuadungan, tetapi memang ada beberapa daerah yang secara wilayah dengan tipikal, ya kan benar Kuadungan, eh Kuadungan, Banyu Mudal itu adalah wilayah-wilayah yang sudah terbuai dengan kemakmuran ekonomi gitu ya. Utamanya dengan kemakmuran Onclang dan lain sebagainya. Saya mendapatkan cerita dari Bu Lintang, mungkin teman-teman juga kenal dengan Bu Lintang dulu di Dinas Pendidikan. Dia sempat shock ketika mengajar di Banyu Mudal yang berbatasan dengan Kuadungan, kemudian bertanya ke kelas, siapa di ruang kelas ini yang tidak ingin melanjutkan sekolah? Dan kemudian mayoritas satu ruangan itu semuanya tunjuk tangan. Hanya 3 orang yang tidak tunjuk tangan. Artinya hampir 99% ini semuanya akan menyatakan akan putus sekolah. Seperti itu. Itu sampai pertanyaannya diulang lagi oleh Bu Lintang. Mungkin teman-teman salah dengar ya. Jadi saya tanya lagi siapa yang tidak mau melanjutkan. Dan itu memang benar itu. Dan pada beberapa daerah tertentu ini memang memiliki kondisi geografis dan ekonomi yang menyebabkan orang itu sudah punya mindset masyarakat yang paten seperti itu. Dan pasti akan butuh perjuangan ekstra gitu ya bagi Mas Arief yang hidup di wilayah itu, ya memang perjuangannya tidak akan pernah sama dengan teman-teman yang hidup di perkotaan atau di daerah di bawahnya seperti itu. Dan artinya memang berjuangnya harus lebih ekstra, semangatnya harus lebih ekstra daripada yang lain gitu. Strateginya seperti apa kalau untuk membangun kesadaran kolektif gitu ya? Yang bisa dilakukan menurut saya adalah mencari aktor kunci yang berpengaruh untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Saya kadang suka
memanfaatkan keberadaan beberapa Pak Kiai ya. Kalau di Kali Kajar ya berarti Pak Kiai Ahmad gitu yang putra-putranya pada kuliah, pada S2 seperti itu. Dan apa ya, maksudnya beliau yang percaya terhadap pendidikan gitu. Karena memang kesadaran kolektif itu bisa dia harus dipatahkan dengan pendapat kolektif yang pada seorang tokoh yang superior gitu. Bahkan seorang camat pun mungkin belum bisa tuh untuk buat saya juga untuk membuat kesadaran kolektif baru di daerah Kuadungan itu cukup cukup apa namanya? Cukup menantang gitu ya. Pak Kades sendiri pernah bercerita ke saya bahwa Bu Camat yakin akan membantu orang-orang ini dan akan door to door karena Pak Kades sendiri pernah bercerita ke saya kalau memang anaknya tetap lanjut tidak putus sekolah saya mau bantu. Tapi kalau di tengah perjalanan anaknya balik kanan itu yang bikin saya males dan saya sudah punya banyak contoh seperti itu gitu ya. Jadi pemerintah desanya pun sudah membantu, tapi dia bahkan sudah menyerah gitu karena capek dengan cerita-cerita putus sekolah di tengahnya. Dan hari ini Kuadungan pun mohon maaf juga ada beberapa yang sudah kita daftarkan ke sekolah-sekolah SMK Andalusia dan putus di tengah jalan seperti itu ya. Jadi membuat kita pun yang sudah mencari duit untuk pendaftaran 2 juta ini agak agak kecewa seperti itu. Tapi buat saya ya, kalau kita memang sudah komit untuk membantu mewujudkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita sih, saya selalu bilang ke teman-teman guru, justru ketika kita hidup di Kali Kajar dengan kondisi seperti ini, maka itu sudah semakin mendorong kita untuk tidak berhenti melakukan proses kampanye dan advokasi door to door kepada keluarga, berhasil ataupun tidak berhasil. Justru karena itu tidak berhasil, makanya kita harus selalu melakukan dan tidak pernah berhenti. Itu kalau kepercayaan saya, Mas Arief. Jadi justru karena tidak berhasil, berarti itu saya harus ngelakuin lebih 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 kuat lagi di etape berikutnya seperti itu. Jadi prinsip yang pertama, cari tokoh yang posisinya adalah superior karena kesadaran kolektif masyarakat itu biasanya agak terbantu jika menemukan tokoh yang superior di wilayah kolektif itu, ya. Eh, Cari deh siapa yang sesuai dengan karakter masyarakat Kuadungan. Dua, karena ini memang betul-betul Kuadungan ya, Kuadungan Banyumudal itu ibaratnya ya udah daerah khusus lah, udah daerah khusus dengan label khusus, ini akan sangat, memang tipikalnya akan sangat susah gitu. Mungkin supaya Pak Arief tidak stres bisa pindah desa lain gitu ya, ini guyon aja sih. Enggak ya, tapi kalau saya ya beruntung Kuadungan masih punya Pak Arief dan saya pengen jangan menyerah gitu ya, justru dengan kondisi seperti itu. eh, Justru ini harus terus dilakukan. Nah, kalau Pak Arief capek, maka coba lakukan gerakan-gerakan untuk advokasi ATS ini dengan partner-partner baru gitu ya. Maksudnya eh, dengan komunitas-komunitas baru. Kadang kan misalnya mungkin orang tua penduduk juga, Pak Arief maneh, Pak Arief maneh, ngopo meh ngejek anak sekolah gitu. Ini kalimat yang pernah saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Purwojiwo. Ada Purwojiwo nggak di sini? Bu camat maneh, mesti aja maksa anak kula sekolah nggih. Itu kalimat asli ya demi Allah. Jadi saya sudah sampai di, maksudnya orang itu sudah saking resistennya gitu. Bu camat pasti datang ke sini buat ngajakin anak sekolah. Mungkin itu respon yang diterima oleh Pak Arief, tapi saran saya coba ajak kalau sendiri capek gitu ya, cari partner-partner baru gitu. Banyak teman-teman di kabupaten yang memiliki concern, banyak NGO dan teman-teman komunitas di kabupaten yang ternyata punya concern besar untuk melakukan proses edukasi terhadap anak-anak ini ya. Di Wonosobo ada grup Wonosobo Asacita yang kemarin sudah berkeliling ke sekolah-sekolah. Ternyata di dalamnya ini adalah banyak teman-teman yang suka hidupnya itu direpotin kalau disuruh kampanye lanjut sekolah gitu. Jadi jika suatu hari nanti teman-teman Kuadungan ini memang nampaknya kita butuh lapisan tambahan, kita butuh amunisi tambahan dari teman-teman di luar Kali Kajar mungkin atau di luar Kuadungan untuk memberikan inspirasi, saya rasa mungkin itu juga bisa menjadi obat semangat juga untuk Pak Arief supaya tidak merasa berjuang sendirian gitu ya. Cuman selamat Anda berada pada daerah dengan tantangan terbesar, insya Allah pahalanya lebih besar ya dan tetap jangan berhenti ya, justru karena belum berhasil, ini berarti tandanya harus melakukan lebih effort lagi, lebih keras lagi. Bagaimana Pak Arief? Semangat, Oh, semangat berjuang. ada Ternyata ini contoh nyata Pak. atau praktik baik yang dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat desa lebih yakin bahwa pendidikan mampu mengubah. Kalau menurut saya, contoh baik itu banyak ya sebetulnya dari berbagai macam desa ataupun tokoh. Tapi kalau buat saya sih Kuadungan itu kan karakternya memang sudah seperti itu ya, apalagi di daerah atas yang berdekatan dengan Banyumudal. Jadi em,
Ya, contoh hanya akan menjadi sebatas contoh ya. Maksudnya, eh, buat saya Kwadungan sudah melakukan segalanya, insentif dan lain sebagainya itu sudah banyak dilakukan, tapi memang karakter masyarakatnya yang membutuhkan treatment secara terus-menerus dan tanpa menyerah oleh Pak Arif dan kawan-kawan. Semangat Pak Arif. Semoga Pak Arif mendapat pencerahan. Ini kan guru SD 1 Kwadungan ya, Bu, ternyata. Iya, yang lagi galau Beliau itu. juga muridnya Bu Puji Narimawati ini. Oke. Tetap semangat Pak Arif, semoga sukses selalu. Ada lagi yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk 2 penanya. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Catur? Iya, sepertinya udah banyak yang tercerahkan sih. Ya, Alhamdulillah. Ilmunya malam ini itu daging semua. Intinya kita sebagai pribadi itu harus selalu beradaptasi, selalu vibrant, dan punya antusias gitu ya Bu. Iya, agar kita selalu berkembang, berpikir berbasis aset. Itu sih yang bisa saya simpulkan untuk hari ini. Insya Allah ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bu Tina. Iya, sama-sama. Dan juga untuk teman-teman guru penggerak ya, saya juga senang sekali bertemu dengan teman-teman dan melihat banyak perubahan menurut saya. Teman-teman yang sudah mendekatan pendekatan berbasis aset sebagai salah satu metode untuk mengajar ya. Jadi terus tetap semangat dengan segala kreativitasnya dan kepercayaannya terhadap potensi kekuatan. Alhamdulillah. Boleh saya kasih pantun lagi ya Bu untuk penutup? Boleh. Kali Kajar penuh pesona. Guguk biar Cakep. merasuk kalbu. Terima kasih ilmunya Bu Dina. Sukses selalu di tempat yang baru. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Untuk ibu-ibu, bapak ibu yang masih di room ini, saya juga ada pantun. Pergi ke kota makan mie ayam, tak ingat malam Jumat. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi Semalam. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf, saya sebagai moderator apabila dalam memoderatori dari awal akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampai jumpa di Ngopi Semalam TPM ke 200 ya Pak Catur. Sekarang 199 ya. Iya, betul. Iya, 200. iya. Semoga semangat kita semakin menggebu-gebu seperti Bu Dina ini. Iya. Terima Amin. kasih. Saya kembalikan ke Pak Catur. Monggo. Ke Bu Juju aja dulu. Oh, ke Bu Juju. Ya, Iya, ketuanya dulu ke yang Bu bicara. Juju. Ya, terima kasih Bu Sangidah, Masya Allah luar biasa. Bu Dina sampai nggak bisa berkata-kata ya kalau seperti kalau narasumbernya kayak gini terus kayaknya nggak tidur ya Pak Catur ya. Betul, jadi ronda ya, Bu. Terima kasih sekali lagi. Saya pikir karena apa namanya narasumbernya Ibu Camat itu nanti yang materinya itu nggak seperti ini gitu Bu. Tapi ini Masya Allah ya, guru-guru kena semua. Dan insya Allah besok bisa diaplikasikan ya Bu Dina dan bagi yang tadi saya sempat yang paling mengena itu kayak gini. Dimanapun kamu berada, kamu adalah leadernya gitu ya. Jadi kalau Iya. kamu di situ apa namanya sekolahan berarti kamu harus jadi kepala sekolahnya gitu supaya programnya bisa berjalan dengan lancar dan ini yang menjadikan banyak sekali teman-teman guru itu tidak mau untuk jadi kepala sekolah sebenarnya Bu dan mungkin kalau malam ini mereka mendengar materi malam hari ini mungkin mereka oh udahlah nggak apa-apa SK langsung ditandatangani gitu ya Bu ya. Iya, percaya deh waktu saya jadi camat, yang saya lakukan 3 hari pertama adalah nangis setiap malam. Tapi Iya, iya. setelah 2 tahun itu berakhir, saya mensyukuri karena pernah ada dalam posisi itu, sehingga bisa melakukan banyak perubahan dengan kewenangan kebijakan yang kita miliki. Jadi teman-teman yang punya kesempatan jadi kepala sekolah, gas, ambil. Dan ini salah satu teman kita yang ada di sini juga sudah di apa namanya disuruh untuk jadi kepala sekolah, tetapi nggak mau ya Pak Catur ya. Besok gas ya Pak Catur. Ya, Harus terima itu. kasih sekali.
Iya, terima kasih sekali lagi Bu Dina, Bu Saidah, keren malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Kapan-kapan mampir lagi ya Bu Dina ya di ngopi semalam. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi, Masya Allah luar biasa. Dan Bapak Ibu yang ada di room ini sampai malam masih, biasanya itu kalau sudah malam itu paling sisa 20-an gitu. Ini masih masih on semua. Alhamdulillah berarti materinya sangat menarik dan mudah-mudahan lain kesempatan bisa bertemu dan syukur Alhamdulillah kalau misalnya Bu Dina nanti ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru secara virtual ya. Kapan-kapan kita ngopi di Coffee Bowongso ya, Bu ya. Kita bersama-sama kita buat acara. Mudah-mudahan ada kesempatan. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ngopi semalam malam hari ini di 199 yang sampai ketemu lagi di ngopi semalam yang ke-200 dan ternyata malam hari ini edisi spesial ya 199. Kayak merek buku zaman dulu ya, Bu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah malam dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin Bu Dina bisa share sosmednya atau yang lainnya, atau bisa mengikuti sosmed Bu Dina biar ada inspirasi-inspirasi lain yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bu Dina. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan ke Pak Catur lagi. Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Jus selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo dan terima kasih Bu Sangidah dan Mbak Dina ya. Semoga aja ilmunya hari ini bermanfaat dan Ibu Bapak selamat istirahat. Kita jumpa lagi di Ngopi Semalam edisi yang 200. Salam untuk murid-murid dan teman-teman di sekolah. Kata Bu Dina, ngobrol sama orang yang resisten gitu ya. Itu paling menakutkan loh. Oke, Ibu Bapak selamat istirahat ya dan saya izin untuk admit. Oke, selamat Ya, malam. selamat malam, selamat istirahat, selamat hari Kartini semua.